sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 66. Masa lalu A. Atmosfer telah berubah menjadi berat. Tian Bolis perlahan meluruskan tubuhnya, wajahnya tidak stabil, tidak bisa tahu apa yang dipikirkannya. Enu diam sejenak, lalu berkata, Tian Shishu, aku sudah agak ragu selama beberapa waktu, tapi tidak baik menyembunyikannya darimu. Tian Bolis menarik napas dalam-dalam, mengangguk, Xiao Shishi, aku tahu maksudmu, terima kasih. Enu mengangguk, lalu memikirkan sesuatu, berkata, Tian Shishu, aku berpikir bahwa meskipun Zhang Shidi mengenal Tuan Fim dan putrinya, dia belum tampak jatuh ke dalam kejahatan. Namun, Falcon selicik, Zhang Shidi juga muda, kemungkinan besar akan berbahaya. Tian Bolis mendengus, wajahnya sedingin es, berkata, binatang itu, mari kita tunggu dan lihat bagaimana aku menghukumnya. Enu meliriknya, berkata, Tian Shishu, aku punya kata, tapi tidak tahu haruskah aku mengatakannya. Tian Bolis berkata, katakan saja. Enu berkata, ya, Tian Shishu, alasan mengapa aku berbicara dengan kamu secara pribadi tentang Zhang Shidi adalah bahwa aku harap kamu dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik sebelum menjadi serius. Fast Chilo Shishu bertanggung jawab atas hukuman, emosinya juga keras. Jika dia mengetahuinya, aku takut Zhang Shidi dia adalah murid kamu, dan kamu harus menghabiskan banyak upaya padanya selama beberapa tahun terakhir. Jika ini menjadi masalah besar, kamu dan Fast Chilo Shishu tidak akan mengambil langkah mundur. Jadi, lalu dia merendahkan suaranya, berkata, jika Zhang Shidi tidak melakukan kesalahan serius, tegurlah dia secara pribadi. Tian Bolis mengangkat kepalanya, menatapnya dalam-dalam, berkata, Xiao Shishi, kamu benar-benar memiliki kepemimpinan yang hebat, tidak heran mengapa Kepala Shixiong menghargai kamu. Tampaknya posisi kepala fraksi tidak lain adalah kamu. Enu sedikit menundukkan kepalanya, berkata, Tian Shishu, kamu memujiku. Pada saat ini, wajah Tian Bolis sudah kembali normal, tersenyum ringan, baiklah. Kamu harus istirahat lebih awal. Kami Bambo Opik akan mengingat kebaikanmu. Sengaja atau tidak, nadanya bertambah berat ketika dia mengucapkan kata, Bambo Opik. Enu sedikit bingung, tersenyum, Shishu terlalu sopan. Tian Bolis mengangguk, bangkit dan pergi. Tian Bolis berdiri sendirian di tempat sepi di hutan, dengan tangan di belakang punggungnya. Itu jauh di malam hari, bintang-bintang bersinar dan bulan tergantung di langit. Cahaya bulan yang terang bersinar melewati dedaunan hutan lebat, disemprotkan padanya. Dari kegelapan, alisnya mengerutkan kening, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di belakangnya. Tian Bolis berbalik dan melihat, kaget, berkata, kamu? Itu adalah istrinya Surin. Di malam yang sunyi ini, hutan yang sunyi, dia berjalan dengan tenang, sepertinya semua perhatian telah tertuju padanya. Rasanya, setelah bertahun-tahun, waktu tidak menghapus kecantikannya. Surin pergi ke Tian Bolis, tersenyum, kamu menyuruh Darren memanggil Xiao Fan ke sini, tapi Xian Fan tidak ada. Aku menyuruhnya pergi ke Vajra's Herald of Vigor, dia harus segera kembali. Tian Bolis mengangguk, memandangnya, hendak berbicara, tetapi kemudian berhenti. Surin berkata dengan ringan, sejak ketika kamu melihat Enu, kamu berkerut, apa yang terjadi? Tian Bolis menghela nafas panjang, wajahnya sedikit rileks, berkata, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Lalu dia memberitahunya tentang apa yang Enu katakan tentang Saudanon. Surin diam-diam mendengarkannya sampai dia selesai, merenung sejenak, lalu dia berkata, jangan bicara tentang apakah Xiao Fan mengenal Tuan Fim dan putrinya, bahkan jika mereka saling mengenal, menggunakan ini untuk mengatakan Xiao Fan telah jatuh ke dalam Falcon, atau dia bahkan mata-mata di Jadeon yang dikirim oleh Falcon, aku tidak akan pernah percaya. Tian Bolis mendengus, aku sudah tahu ini, aku mengadopsi 6 murid sebelumnya, dari tertua ke-6, tidak ada yang menyebabkan begitu banyak masalah, memberi aku hiadat seperti itu. Surin meliriknya, tersenyum, tapi dari yang tertua ke ke-6,
tidak ada yang memberimu kehormatan seperti itu di Seven Peaks Tournament. Tian Bolis berhenti, tetapi masih tidak mengakui kekalahan. Dia memutar matanya, berkata, itu disebut kehormatan? Dipukul oleh guntur seperti batu yang terbakar. Surin tertawa, ya ampun. Tian Shixiong, aku mendengarnya 300 tahun yang lalu ketika kamu berpartisipasi dalam turnamen 7 puncak. Kamu juga hanya berada di 4 besar. Tian Bolis merasa malu dengan barang-barang tua yang dikeluarkan istrinya. Dia berkata, bukankah itu karena malam itu sebelum kontes aku menyelinap keluar bersamamu ke Peak of Widows, Rainbow Bridge, untuk menonton bintang dan bulan bersama, tidak tidur sepanjang malam. Aku tidak punya energi selama kontes, bagaimana aku bisa berdiri sebagai lawan Fanti Shixiong? Bo! Surin memarahi, tetapi wajahnya memerah, sangat lembut, seperti kembali ke malam itu. Fanti Shixiong dikaruniai surga. Sangat cerdas, di antara para murid di antara generasi kita, tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya dalam kultivasi di samping untuk Doelshen Head Shixiong. Apa yang kamu? Kamu sudah membuat tuanmu sangat bahagia ketika kamu masuk ke 4 besar, kamu masih ingin mengalahkan Fanti Shixiong. Tian Bolis tertawa, suasana hatinya menjadi lebih baik, mengatakan, tentu saja Fanti Shixiong jauh lebih baik daripada aku. Tetapi kamu memilih aku alih-alih dia, itu berarti aku memiliki sesuatu yang lebih baik daripada dia. Surin memutar matanya, berkata, aku dibutakan oleh hantu, itu sebabnya aku mengikutimu. Tian Bolis tidak marah, tetapi menatap istrinya, matanya dipenuhi tawa. Lalu, dia mengulurkan tangan dan memegang tangan lembut, seperti tulang tanpa tulang. Surin memelototinya, berbisik, berapa umurmu sekarang? Masih melakukan hal yang menjijikkan? Ketika Xiaofan datang, bagaimana jadinya jika dia melihatnya? Tian Bolis tertawa tetapi tidak berbicara. Surin menundukkan kepalanya, tetapi tidak menarik kembali tangannya. Warna malam itu lembut seperti air, tidak ada orang di sekitar. Angin dingin berlalu, mengguncang cabang-cabang di malam hari. Itu sangat sunyi di dalam hutan. Setelah beberapa saat, Surin tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku pikir Shao Danon sangat mirip dengan kamu saat itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya, berkata kepada Tian Bolis, apakah kamu merasakannya? Tian Bolis kaget, berkata, bagaimana mungkin? Surin tersenyum, wajah apa ini? Dulu kamu terlihat bodoh, semua orang berpikir kamu tidak bisa dibandingkan dengan Shixiong kamu yang ambisius. Tetapi pada akhirnya di Bambo Peak, pencapaian tertinggi, kultivasi tertinggi ternyata adalah kamu. Kemudian, tuanmu melewati kamu kepala puncak bambu. Tian Bolis mendengus, berkata, ini disebut bakat yang terkendali, bukan bodoh. Surin tertawa, menggelengkan kepalanya, berkata, kamu. Usia bertambah, kulit juga semakin tebal, benar-benar tidak bisa berurusan denganmu. Dia terdiam, lalu berkata, tetapi tentang Xiaofan, aku tidak percaya kamu tidak dapat melihatnya. Penampilannya selama beberapa tahun terakhir tidak sepintar Bai dan Anan, tetapi ia tidak bodoh. Aku pikir ia di atas rata-rata. Namun, kamu memperlakukannya dengan dingin, membuatnya rendah diri, dan membuatnya tampak membosankan dan pengecut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu, merenung sejenak, akhirnya berkata, tapi yang tidak bisa aku pahami adalah, mantra-mantra SNC murni tingkat paling dasar. Bagaimana bisa dia menggunakan waktu 3 kali lebih banyak daripada orang normal? Tian Bolis menggelengkan kepalanya, menghembuskan nafas dari dadanya, berkata dengan ringan, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, ketika ketujuh datang, aku akan bertanya kepadanya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan yang tidak kita ketahui? Surin meliriknya, berkata, kamu membuat wajah yang garang ketika dia ada di sini, kalau tidak sebelum dia bisa berbicara, dia sudah takut dengan penampilanmu. Bab 2 Masa Lalu B. Tian Bolis mendengus, tidak tahu mengapa, embusan amarah akan keluar dari hatiku ketika aku melihatnya. Surin tersenyum, kamu benar-benar ingin murid kamu dengan masa depan yang lebih baik, tidak hanya dalam kultivasi, tetapi juga dalam urusan sehari-hari. Kamu ingin dia menjadi seperti Cavern, Enu, sukses di kedua sisi, di masa depan, lalu dia menghela nafas dan berhenti. Tian Bolis terdiam sesaat, lalu berkata, ada apa?
Surin memandangnya, ragu-ragu, lalu akhirnya berkata, "Bui, emosimu, selama bertahun-tahun, kamu belum menjadi seperti Fanti Shisiong, jadi." Tian Bolis merenung sejenak, perlahan mengangguk, "Aku mengerti maksudmu, tidak perlu mengatakannya." Surin memandangnya sebentar, lalu tertawa, "Jika Xiao Fan tahu tuannya yang selalu membencinya memiliki harapan yang tinggi padanya, aku bertanya-tanya seberapa bahagia dia seperti apa?" Tian Bolis mendengus, wajah penuh dengan jijik, berbalik, berkata, "Dengan penampilan bodohnya, aku bisa memiliki harapan yang tinggi padanya. Jangan bermimpi tentang itu." Surin berdiri di belakangnya, tersenyum padanya. Dia masih bisa merasakan telapak tangan yang memegang tangannya, hangat dan besar, rasanya tidak berubah selama 300-an tahun terakhir. Diam-diam, dia juga memegang tangannya dengan erat. Shao Danon dan Savion meninggalkan tempat Onara dan tuannya, Herald of Vigor tinggal. Ketika mereka kembali, dia masih bisa mendengar tawa tebal Onara bergema di telinganya. Malam menjadi lebih dalam, kecuali murid penjaga malam, semua orang perlahan kembali ke tempat tidur mereka. Ketika mereka akan tiba di gua tempat tinggal Bambu Opik, Savion merasa sedikit khawatir di dalam hatinya, menoleh ke arah Shao Danon, berkata, "Xiao Fan, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepada kamu?" Shao Danon berkata, "Ya, Da Shisiong." Savion mengangguk, "Aku tidak tahu mengapa guru mencari kamu, tetapi alisnya mengerutkan kening sejak dia kembali mengunjungi Enu, aku khawatir itu adalah sesuatu yang tidak meyakinkan." Shao Danon tetap diam. Hatinya tidak tenang, mungkin Enu memberitahu tuannya tentang Tuan Fim dan Bilu. Jika benar-benar seperti itu, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab tuannya jika ditanya. Savion melihat Shao Danon tidak berbicara, dia pikir dia takut, jadi dia menepuk pundaknya, berkata, "Xiao Fan, tidak perlu khawatir. Meskipun Tuan selalu keras, dia benar-benar mencintai kita." Kemudian dia berhenti, merendahkan suaranya, "Tapi jangan terburu-buru, jika kamu melawan guru, kami tidak bisa memohon padamu." Hati Shao Danon terasa hangat. Dia mengertakkan giginya, memandang Savion, dan berkata pelan, "Savion, aku benar-benar minta maaf atas perlakuanku selama beberapa hari terakhir, maafkan aku." Savion tertawa, lalu menepuk kepalanya, berkata, "Apa maksudmu ini? Cepat, jangan biarkan Tuan menunggu terlalu lama." Hari ini benar-benar aneh, bulan yang cerah tergantung di langit beberapa saat yang lalu, sekarang awan telah datang. Laut Timur berbeda dari dataran tengah kita. Shao Danon mengangkat kepalanya dan memandang ke langit dan melihatnya gelap. Bulan terang yang ada di sana beberapa saat yang lalu sekarang ditutupi oleh awan hitam, melemahkan kecerahannya secara signifikan, mengganggu orang. Sementara mereka berbicara, mereka telah kembali ke gua. Savion dan Shao Danon menghentikan langkah mereka bisa mendengar tawa yang keluar dari Hidi dan Amandla. Shao Danon terdiam sesaat, lalu berkata kepada Savion, "Da Shisiong, aku tidak akan masuk saat itu, dan akan langsung pergi ke hutan untuk menemukan Tuan." Savion meliriknya, mengangguk, "Tidak apa-apa, cepat. Tapi sekarang hutannya gelap, kamu harus hati-hati saat berjalan di hutan, mengerti?" Shao Danon menunjukkan senyum, mengangguk, lalu menuju ke hutan. Savion memandangi sosoknya, tiba-tiba merasa Xiao Shidi tampak agak kesepian. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, lalu pergi ke gua. Begitu dia melangkah ke hutan, kegelapan mengelilinginya dengan agresif. Shao Danon berhenti sejenak, hatinya tergerak. Setelah beberapa saat, matanya mengadaptasi sekitar hutan. Sisa-sisa cahaya bulan menyinari cuti tebal, mendarat di tanah, meninggalkan sedikit cahaya. Segala sesuatu di hutan itu sunyi. Tidak ada tangisan burung di pagi hari, tidak ada nafas binatang buas, bahkan nyanyian serangga juga menghilang di malam ini. Hanya pohon besar yang berdiri di mana-mana seperti seorang prajurit di kegelapan. Hanya ada peluit angin. Angin datang dari laut jauh yang bertiup melewati pepohonan, menciptakan suara gemerisik. Di hutan hantu ini, seorang pria muda berjalan sendirian. Pikiran Shao Danon melayang di hutan hantu ini, malam yang sunyi senyap. Dia tiba-tiba teringat banyak hal di masa lalu, saat senja. Ketika dia masih anak-anak, dia meringkuk dalam pelukan ibunya, menghadapi warna malam,
Ada ketakutan samar di matanya yang besar. Tapi kemudian, tanpa merasa itu terjadi, waktu yang telah berlalu sudah sejauh ini. Dia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, lalu mempercepat langkahnya dan terus maju. Namun, dia tidak memperhatikan di jalan tempat dia berjalan, sepasang mata merah yang cerah bangkit diam-diam dari kegelapan, terbakar dengan nyala kebencian. Seperti sepasang mata marah dari seseorang. Tian Bolis mengerutkan kening, sedikit tidak sabar, berkata, apa yang salah dengannya, masih belum ada di sini setelah waktu yang lama. Surin meliriknya, berkata, bagaimana dia bisa secepat itu? Darren berlari untuk menemukannya, maka dia harus kembali dari Herald of Valor. Bahkan dengan berlari, itu akan memakan waktu. Kamu tidak dapat membuatnya terbang di sekitar hanya untuk masalah kecil. Tian Bolis mendengus, mengangkat kepalanya dan memandang ke langit, berkata, aneh, mengapa langit berubah begitu cepat di Laut Timur? Surin melihat sekeliling, juga mengerutkan kening, ya. Itu hanya berkilau beberapa saat yang lalu. Sekarang tertutupi oleh awan gelap. Tetapi dia tidak mengingat hal ini, dan bertanya sesuatu yang lain, Bui, masih ada hal yang tidak aku mengerti sejak awal. Tian Bolis menatapnya, berkata, apa? Surin berkata, jika Xiaofan benar-benar tahu Tuan Fim dan putrinya seperti Enu telah mengatakan, tidak peduli apa alasannya, dia harus memberitahu Fast Chailo Shixiong. Dia tahu ini dengan jelas. Tetapi dia berbicara kepada kamu secara pribadi dan menyembunyikannya dari Fast Chailo Shixiong, dan dia tidak terlalu dekat dengan bambu opik kami, aku merasa ini tidak benar. Tian Bolis terdiam sesaat, lalu berkata dengan ringan, pikiran orang ini tidak sederhana. Bab 2 Masa Lalu C. Alisnya sedikit mengernyit, berkata, bagaimana? Tian Bolis tidak langsung menjawab, sebaliknya dia merenung sejenak, berkata, dari apa yang aku tahu, Kepala Shixiong telah fokus pada budidaya selama beberapa tahun terakhir dan mulai mengabaikan masalah faksi. Sebagian besar masalah sehari-hari ditangani oleh Fast Chailo dan beberapa tetua. Kemudian dia berhenti, tertawa dingin. Sekarang orang-orang mendiskusikan secara pribadi bahwa Fast Chailo sudah menjadi kepala sekolah yang tinggal di Dragon Head Peak. Surin terkejut, dengan sedikit khawatir, dia menarik lengan Tian Bolis, berbisik, jangan katakan ini di luar. Tian Bolis mengangguk, aku tahu, yakinlah. Kemudian dia merenung sejenak, melanjutkan, kamu tahu ini juga, kami Jadeon selama 2000 tahun, terutama sejak Master Jadelief mendirikan Jadeon Seven Houses, posisi kepala sekolah selalu berhasil oleh murid Peak of Widows. Tapi sekarang, Surin tersenyum, melanjutkan untuknya, tetapi sekarang, Fast Chailo Shixiong direpresentasikan di Fakton, dan juga kuat dalam kultivasi, reputasi hanya di urutan kedua dari Dial Shen Shixiong. Enu berhasil karena kepala sekolah tampaknya tidak dapat dibantah, tetapi sekarang menjadi dipertanyakan. Tian Bolis berkata dengan ringan, dan selama 200 tahun, Fast Chailo selalu bertanggung jawab atas penegakan hukuman Jadeon, tidak akan mengambil apapun selain dari kehendaknya sendiri. Kecuali untuk Doyle Shen Shixiong, dia sudah memandang rendah semua orang. Kekhawatiran Xiao Shizi adalah normal. Surin menundukkan kepalanya, lalu berkata setelah beberapa saat, Bui, pertarungan untuk kepala sekolah ini akan berlangsung cukup luas, jangan terlalu terlibat. Tian Bolis menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku tidak tahu, tapi aku adalah kepala rumah, bagaimana aku bisa menghindarinya. Hari ini Enu mengucapkan terima kasih, kebanyakan berharap aku bisa memberinya dukungan pada konflik di masa depan. Kita hanya bisa ambil satu langkah, lihat satu langkah. Surin menghela nafas, mengangguk, kita hanya bisa melakukan itu. Wow, angin dingin bertiup dari dalam hutan. Sao Danon bisa merasakan hawa dingin di lehernya, mengangkat kepalanya dan melihat langit penuh dengan sosok pohon, menari seperti iblis. Dia mengerutkan kening, hutan jauh lebih hantu malam ini, sangat berbeda dari sebelumnya. Dan kemudian dia berpikir, dia belum melihat sesuatu yang sial selama beberapa hari terakhir di sini, jadi mereka akan muncul jika langit agak gelap. Memikirkan itu, dia tertawa di dalam hatinya, lalu melanjutkan. Tiba-tiba, tangisan hantu muncul di belakangnya. Sao Danon terkejut, segera berbalik, lalu wajahnya semakin pucat.
Dalam kegelapan, tengkorak perlahan bersinar dalam cahaya merah gelap, berputar di udara. Dalam tangisan hantu, tengkorak merah berhenti, itu menghadap Saudanon. Saudanon bisa melihat api hantu di dalam sakunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sesaat kemudian, di belakang objek hantu itu, dua sosok perlahan bangkit. Dengan cahaya merah dari tengkorak itu, Saudanon dapat melihat salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua tinggi dan kurus, wajah kering dan mengerikan, hampir hanya kulit dan tulang, tidak jauh berbeda dengan tengkorak merah. Sepasang matanya menatap Saudanon, terbakar amarah. Orang lain berada dalam situasi yang sangat memalukan, meskipun dia cukup besar. Dia digantung di udara oleh orang tua seperti ayam kecil, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Saudanon terkejut, mengeluarkan, "Ya." Orang ini sangat akrab, itu adalah dialek sinis yang ia temui di Gua Taring di Gunung Kongsang, dan juga bertemu beberapa kali di Bukit Billows. Kerahnya dipegang oleh pria tua kurus itu, menangis. Dengan cepat dia memperhatikan Saudanon, maka itu seperti dia melihat penyelamat, segera menunjuk Saudanon, berteriak, "Ah! Itu dia, itu dia!" Saudanon terkejut, tidak tahu apa artinya dialek sinis. Lelaki tua itu memelototinya, mengeluarkan suara tajam dan serak pada Cinical dialektia, "Ini bocah dari Jadeon?" Cinical mengangguk, berkata dengan cepat, "Benar, benar, ini dia, vampir senior. Bajinganlah yang membunuh satu-satunya pewarismu, vampir Jiang Laosan." Chapter 67. Iblis Vampir A. Pria tua dengan wajah mengerikan itu adalah iblis tua Felkin yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, yang dikenal sebagai pendiri vampir. Orang benar, dan banyak Felkin juga, memanggilnya iblis vampir. Dan alasan utamanya adalah seni jahat yang ia praktikkan, seni vampir, memerlukan pengaliran darah manusia ke dalam tubuh untuk membantu kultivasi, sangat canggung dan mengerikan. Meskipun seni mengerikan ini sangat kuat, ia memiliki efek bumerang pada kultivator. Siapapun yang berlatih seni vampir akan menghasilkan wajah yang menakutkan, tidak dapat diterima oleh dunia. Bahkan di Felkin, ada banyak orang yang tidak senang dengan hal itu. Tetapi seni ini tidak bisa dianggap enteng. 100 tahun yang lalu ketika ia membuat penampilan pertamanya, ia telah menyebabkan pemerintahan teror, memberi orang-orang benar headachi yang besar. Kemudian ketika Felkin kehilangan keunggulan, orang benar mulai menambahkan tekanan. Dan untuk menghindari perburuan dari orang benar yang kuat, iblis vampir juga meninggalkan dataran tengah bersama Felkin, jadi karena itu tidak ada lagi berita tentangnya. Kali ini Felkin dipulihkan lagi, Vampire Devil, yang awalnya bagian dari 4 sekte utama Felkin, Venom, juga diundang. Sebelum dia berpisah, satu-satunya muridnya Jiang Laosan, pergi untuk membantu dialek sinis dan Liu Gao. Yang mengejutkan, muridnya terbunuh di Gua Taring. Iblis vampir sangat marah setelah mengetahui kematian muridnya. Karena seni vampir memiliki reputasi yang sangat buruk, dan proses budidaya itu berbahaya, satu kesalahan dapat menyebabkan bumerang oleh seni dan meledak pembuluh darah. Jadi, bahkan di antara Felkin, jarang ada orang yang mau berlatih seni. Jiang Laosan adalah murid yang ia temukan bertahun-tahun yang lalu, dan atributnya cocok dengan temperamen aneh tuanya. Karena itu, iblis vampir sangat menyukainya. Dan sekarang muridnya meninggal tanpa mengetahui alasannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Baru-baru ini, ada gerakan besar di dalam Felkin. Dengan V memotong jalan pembukaan ke tanah tandus ini, Bukit Billow di Laut Timur, 3 sekte besar lainnya juga mengirimkan bantuan. Iblis vampir ada di antara mereka. Dia tiba di Bukit Billows hari ini. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Cektikal Dialektian serta Bloodforger lainnya. Bosnian, Liu Gao, dan banyak lainnya semuanya licik. Melihat wajah iblis vampir berkabut, dan berdasarkan pengetahuan mereka tentang watak lelaki tua yang aneh dan kejam ini, mereka menyadari bahwa dia harus dibakar dengan kebencian atas kematian muridnya, masing-masing dari mereka segera pergi. Sedangkan untuk Cektikal Dialektian, lebih buruk dalam cara yang lebih baik itu akan maju, cara yang lebih negatif akan lambat bereaksi. Dia melangkah maju dan menyapa vampir iblis, berkata, "Ah."
Senior, belum bertemu selama bertahun-tahun, apakah tubuhmu masih baik? Tanpa harus selesai, vampir iblis sudah merasakan sinis ini benar-benar mati, mengejek karena tidak mati setelah menyebabkan kematian muridku. Di bawah amarah, dia meraih cektikal dialektian di udara. Akhirnya dialek sinis menyadari sesuatu yang tidak benar dan mulai memohon belas kasihan. Iblis vampir juga tidak berbicara omong kosong kepadanya, sekarang kita akan menuju ke Jadeon dan mencari bajingan yang membunuh muridku. Jika kita menemukannya, beruntung untukmu. Jika tidak, aku akan minum darahmu terlebih dahulu untuk mengeringkan sebagai pengorbanan untuk murid aku. Wajah dialek sinis berubah pucat dengan segera, tetapi tidak ada yang bisa mendengar keluhannya. Sao Danon bertemu Cinical Dialektian beberapa kali sejak dia tiba di Billows Hill. Tapi Cinical Dialektian selalu berkelahi dengan seseorang atau melarikan diri di langit, dia tidak pernah memperhatikan Sao Danon. Bahkan saat mereka berada di gua, Sao Danon bersembunyi di sudut gelap. Dan ketika dia keluar, dialek sinis sudah bergegas keluar di antara orang lain, sibuk dengan murid yang benar. Pikir dialek sinis dalam benaknya, siapa tahu kalau bajingan itu datang ke Billows Hill. Jika dia tidak datang, dia akan mati dengan polos di bawah amarah iblis vampir. Dia terus memohon belas kasihan, tetapi hati vampir iblis keras seperti batu, mengabaikannya dan diam-diam terbang ke tempat tinggal orang benar. Kemudian pada saat ini di hutan yang gelap, dia tiba-tiba melihat sosok Sao Danon. Cinical Dialektian sangat senang, jauh lebih bahagia daripada jika dia melihat ibu dan ayahnya. Dia segera berteriak, itu dia, tidak mungkin salah, aku masih bisa merekat dia bahkan jika dia berubah menjadi abu. Vampir iblis mendengus, lalu membuang dialek sinis seperti sampah. Sao Danon mendengar suara ledakan, diikuti oleh tangisan yang menyakitkan. Apakah dia mendarat di tanah, atau menabrak pohon? Vampir iblis memeriksa Sao Danon dengan hati-hati dengan matanya, tidak bergerak setelahnya, tetapi mengerutkan kening. Meskipun dia agresif, dia tidak gila. Hari itu ketika dia melihat jenazah Jiang Laosan yang dibawa oleh Blood Greg, selain dari kemarahan dan kesedihan, dia juga menemukan sesuatu yang aneh. Cara kematian kering daging Jiang Laosan sangat mirip dengan Art of Vampire-nya. Apakah ada orang yang berlatih seni ini selain Jiang Laosan dan dirinya sendiri? Tentu saja dia tidak tahu bahwa di tangan Sao Danon, pada tongkat api, itu adalah Sinister Orb yang diturunkan dari tetua Blackheart Falcon. Tetapi dengan beberapa ratus pengalaman kultivasinya, ia bertekad sebagai pembunuh, bahkan jika ia tidak menggunakan seni vampir, ia menggunakan sihir serupa yang mirip dengan seni vampir. Selain itu, kekuatan kultivasi orang itu tidak kurang dari dia. Sekarang dia menghadap Sao Danon, memeriksanya dengan seksama, berusaha mencari sesuatu yang aneh tentang dia. Tetapi dia memandang setiap tempat di dalam dirinya, dia mengerutkan kening, tetapi masih tidak bisa melihat apa-apa. Dari kepala ke kaki, lalu dari kaki ke kepala, bocah ini masih menjadi murid Jadeon biasa, tanpa tempat yang unik, belum lagi ia tidak memiliki energi haus darah dari seni vampir. Sao Danon berdiri di sana, merinding karena diawasi oleh seorang lelaki tua hantu. Dia tidak tahu siapa dia, tetapi melihat dia bersama Cinical Dialektian, pasti seorang Falcon. Dan berdasarkan pembicaraan mereka, sepertinya mereka datang untuknya. Tengkorak bercahaya merah mulai berputar perlahan lagi. Suara vampir iblis keluar dengan dingin di belakang lampu merah, bocah Jadeon, apakah kamu yang membunuh muridku Jiang Laosan? Sao Danon kaget, bertanya, siapa itu Jiang Laosan? Iblis vampir terdiam dan sangat marah, jika biasanya, dia sudah akan mengirim sihir dan mengeringkannya terlebih dahulu. Tapi memikirkan murid Jadeon ini mungkin dapat memiliki tingkat tertentu budidaya seni vampir, dia harus memikirkan ini. Dia terpaksa menekan amarahnya, tetapi suaranya sudah seperti hantu melolong, yang kamu bunuh dengan seni vampir di Gua Fang of Mountain Kongsang. Sao Danon terkejut. Mendengar kata vampir lagi, dia teringat adegan mengerikan yang melayang di benaknya. Jantungnya menegang, tangannya dengan halus meraih tongkat api. Tongkat api dengan damai tergeletak di pinggangnya, seperti iblis yang sedang tidur. Iblis vampir melihat dia pendiam,
yang sangat tidak sopan kepadanya pada ekstrim, 10 kali lebih sombong daripada orang benar yang memburunya. Emosinya selalu agresif. Jika bukan karena dia punya pertanyaan di benaknya, bagaimana dia bisa menahannya selama ini? Kemarahan ini memicu dia meraung, "Bocah Jadeon, kembalikan muridku kepada aku." Sao Danon terkejut dan mundur selangkah. Hantu menangis dan angin dingin menjerit, dia bahkan bisa merasakan merayap di belakang lehernya. Rambut seluruh tubuhnya terangkat. Tengkorak merah itu tiba-tiba membuka rahangnya di udara. Seketika, 5 sinar lampu hitam keluar dan mendarat di depan Sao Danon. Setelah beberapa saat kemudian, mereka perlahan bangkit. Sao Danon menenangkan diri dan bersiap. Meskipun tahu bahwa sesat Velkin di hadapannya canggung dan jahat, dia masih menggigil ketika melihat apa yang ada di hadapannya. 5 sosok yang sedang naik adalah 5 monster dengan bentuk yang unik, namun tetap menakutkan. Rahang besar, taring tajam, dan bau kotor di hidungnya. Hanya dalam waktu singkat, 5 monster sudah tumbuh menjadi raksasa yang 1,5 lebih tinggi dari Sao Danon sendiri. Di belakang mereka, tangan iblis vampir memegang tanda aneh, sering ketuk, pukul dan kocok tengkorak merah. Para monster menjawab, mereka dikendalikan oleh iblis tua ini. Pada saat ini, rasanya seperti karena lampu merah yang keluar dari tengkorak, bahkan mata iblis vampir tampak sedikit merah, dia tertawa dingin, lalu 10 jari menegang pada tengkorak merah. Seolah bereaksi terhadap tindakannya, mata 5 monster raksasa menjadi cerah, memancarkan tatapan ganas. Pada saat yang sama mereka semua melayang ke langit. Wow! Tubuh Sao Danon terkejut, pikirannya hampir ditangkap olehnya. Sosok-sosok itu bersinar di sekelilingnya, seruan hantu itu menembus telinganya, menusuk langsung ke otaknya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. 5 orang itu melolong, lalu menerkamnya. Di antara teriakan angin kencang, Sao Danon menggunakan semua kekuatannya untuk menghindarinya dengan sedikit celah. Tapi sebelum dia bisa menenangkan dirinya sendiri, 5 monster memasukkan cakar mereka ke tanah di antara lolongan. Sao Danon ada di udara. Dengan tongkat api dipegang di tangannya, hatinya lebih beristirahat. Itu seperti tongkat api juga merasakan sesuatu, itu mulai menjadi cerah dengan lampu hijau. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, cakar yang dimasukkan ke bumi oleh 5 monster menarik seluruh bagian bumi keluar. Tapi yang lebih mengerikan ada di bawah tanah, tak terhitung jumlah roh jahat dalam semua ukuran, terbang menuju Sao Danon, benar-benar mengelilinginya dalam sekejap mata. Bab 3 Iblis Vampir B. Iblis vampir tersenyum dingin, tetapi kemudian mengerutkan kening. Karena dia sadar bahwa pemuda ini mungkin dibesarkan dengan kemampuan khusus, jadi dia tidak menggunakan keahliannya yang paling cakap yaitu seni vampir. Sebaliknya dia menggunakan sihir yang dia kembangkan selama tahun terakhir, kontrol roh. Menggunakan jiwanya sendiri untuk mengolah menjadi 5 hantu hidup, yang digunakan sebagai kekuatan penarik untuk menangkap semua hantu dalam jarak 10 mil. Setelah itu, membuat mereka dengan sihir dan beralih ke roh jahat yang haus darah, dan memerintahkan mereka untuk menyerang Sao Danon. Budidaya murid Jadeon ini tidak rendah. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda berlatih seni vampir. Apakah dia baru saja melewatkannya? Atau apakah itu karena Cinical berusaha untuk tetap hidup dan menemukan kambing hitam acak untuknya? Saat vampir iblis berpikir, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tubuhnya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan di tempat di mana roh-roh putih yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Sao Danon begitu erat sehingga dia tidak bisa dilihat, di antara cahaya putih yang berat, ada seberkas cahaya hijau, bersinar melalui roh-roh bawah yang tak terhitung jumlahnya. Suara merobek, jernih dan keras. Malam di Low Hill semakin gelap. Bahkan sinar bulan terlemah tidak lagi terlihat. Dalam warna malam yang sunyi dan sepi ini, ada peluit panjang. Gelombang di laut jauh semakin agresif. Ada rasa dingin sedingin es yang melewati hati. Tongkat api tiba-tiba melotot. Tongkat hitam awalnya seperti iblis yang terbangun, membuka matanya. Seketika, rasa dingin dan ganas keluar dari Sao Danon. Roh-roh bawah yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, terbang dengan panik. Alis vampir iblis mengerutkan kening, wajahnya khusyuk, dan bergumam pelan pada dirinya sendiri,
Energi iblis yang sangat berat. 5 hantu besar hidup melolong bersama. Sosok mereka melintas dan terangkat ke udara, mendarat di sekitar Saudanon, mengelilinginya di tengah. Pada saat yang sama, cakar mereka merobek udara, menyebabkan suara yang tajam. Roh-roh bawah yang panik karena energi ganas yang muncul dari tongkat api, tiba-tiba membeku di udara. Saudanon bisa melihat banyak dari tampilan menyakitkan dari wajah yang berubah bentuk itu telah kembali menjadi tampang ganas. Ah! Teriakan hantu menembus udara. Tak terhitung roh jahat menerkam ke arah satu-satunya tubuh daging. Saudanon menarik napas dingin. Di sekelilingnya tidak ada apa-apa selain sosok putih hantu, bergegas ke arahnya, memberinya istirahat. Beberapa detik kemudian, hantu-hantu itu menekannya ke tanah seperti awan tebal. Saudanon menggertakkan giginya, mencoba bertahan, tapi tak lama kemudian dia terhuyung-huyung. Rasa sakit yang tajam menusuk kakinya, hampir menyebabkannya jatuh. Saudanon terkejut, melihat ke bawah dan melihat sepasang tangan telah keluar dari bumi di bawahnya, meraih kakinya dengan erat. Cakar yang tajam hampir menempel ke nadinya. Di sekelilingnya, 5 hantu hidup yang ada di sana hanya memiliki 4 dari mereka yang tersisa. Roh-roh bawah bersorak di langit, mengerumuninya. Rahang serakah ada di depan matanya. Saudanon pucat, bahkan ototnya agak bengkok. Menanggung rasa sakit, tangan kanannya membentuk tanda mantra dan mengiris udara di depannya, tongkat api bangkit dan menggambar dinding lampu hijau mistis, satu demi satu. Beberapa roh bawah pertama tidak bisa berhenti cukup cepat dan menumbuk tongkat hitam, lalu menguap menjadi asap tanpa teriakan. Pada saat yang sama, tubuh Saudanon terkejut lagi. Dia mengambil sebatang dan cakar telah menembus kulitnya seperti pisau tajam. Darah segar berdarah, jatuh di cakar hitam. Bau darah segar dan manis. Sebarkan segera di udara. Saudanon kaget. Roh-roh bawah di udara yang ramai juga terkejut. Lampu pada tongkat api bergetar lembut. Rasanya senang dengan aroma darahnya sendiri. Sesaat kemudian, tak terhitung jumlah roh jahat yang dibebankan ke bawah pada tubuh manis yang segar. Bahkan dengan angin kejam yang menjerit, orang itu meraung dengan bangga. Tongkat api jatuh dan ditangkap oleh Saudanon, tanpa peduli roh bawah di atasnya. Matanya melotot, dengan sedikit cahaya merah berkedip. Tikaman. Menusuk ke bawah. Melewati cakar, juga melewati darahnya sendiri. Darah merah diam-diam tenggelam ke dalam tongkat hitam. Vena merah pada tongkat tiba-tiba menjadi cerah. Poof, terdengar suara teredam dari tanah yang dalam. Roh-roh bawah dari atas semua berhenti, ketakutan. Itu seperti iblis legendaris yang menempa roh sebelum mereka. Dalam kegelapan, hanya tongkat api yang bersinar. Sejauh ini, tengkorak merah yang ada di tangan iblis vampir tiba-tiba membuat keributan. Kemudian, di sisi kanan, sepotong jatuh. Warna iblis vampir berubah sangat, dia mengangkat kepalanya dengan terkejut di wajahnya. Bocah itu telah mengalahkan salah satu hantu hidupnya dari susunan spirit control-nya. Di tempat kejadian, 4 hantu hidup jelas tidak cukup untuk mengendalikan banyak roh tanpa salah satu teman mereka, beberapa roh bawah mulai melarikan diri. Bumi di sekitar Saudanon tiba-tiba tenggelam sedalam setengah kaki. Cakar yang meraih kakinya perlahan terlepas, melebur ke dalam darah dan diserap oleh bumi. Tetapi sebelum memberinya waktu untuk meredakan, dia mendengar roh-roh jahat menjerit di langit. Dia terkejut dan hampir menolak. Namun, roh-roh bawah melarikan diri sebagai gantinya. Lampu putih menyilaukan, tangisan hantu menjerit, roh-roh bawah berkibar, lampu merah menyala. Lampu merah? Melewati tanpa semangat roh bawah putih, tembakan lampu merah ke arahnya secepat pencahayaan, tengkorak berkilau sudah tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Saudanon hendak melompat, tetapi itu menarik luka di kakinya. Tubuhnya terhuyung dan tidak bisa mengelak. Tengkorak merah membuka rahangnya, memberi umpan ke arahnya seperti roh jahat. Dalam ketakutan, Saudanon memanggil tongkat api untuk memblokir di depannya. Tetapi pada saat itu, tangan layu keluar dari rahang, segera menjadi 3 kaki. 5 jari terbentuk menjadi cakar, meraih dadanya. Tubuh Saudanon sangat terkejut.
Kulit layu dari tangan hantu itu tiba-tiba penuh darah, sementara dirinya pusing di kepalanya, merasa bahwa semua darah di tubuhnya bergelombang ke arah luka di dadanya. Itu tentu saja seni khusus vampir iblis vampir. Melihat Shao Danon berada dalam kendalinya, dia tidak bisa menahan tawa, berteriak, dan mengangkat tubuh Shao Danon ke udara, "Berat, beri aku kehidupan muridku." Shao Danon ditangkap olehnya, darah tubuhnya akan terbalik, sangat menyakitkan. Kesadarannya memudar, dan dia hanya bisa menggunakan bagian terakhir dari kekuatannya untuk melawan, mengenai tangan hantu itu dengan tongkat api, tetapi itu tidak berdaya seperti bulu. Iblis vampir mengabaikannya. Dia mendengus dan berpikir, pemuda ini bukan apa-apa, budidayanya juga rata-rata, tetapi esper itu sangat aneh. Setelah selesai mengeringkan darahnya, tongkat api harus diambil kembali dan melihatnya dengan baik. Pada saat ini, tongkat api mendarat di tangan yang memegang dada Shao Danon. Bola hijau mistis yang diiris melewati kulit yang meminum darah dengan kejam. Apakah darah membuat kulit memanggil sesuatu? Iblis vampir tiba-tiba menjerit, melepaskan Shao Danon dan melompat mundur, menatap lengannya. Kulit yang sehat karena mengisap darah layu hampir pada saat yang sama, lebih buruk daripada sebelumnya. Dan di depannya, Shao Danon sedang mengotori, tetapi api tetap di tangan, terutama bola di atas, bersinar aneh, bersinar pada pembuluh darah, berkilau merah. Iblis vampir tertawa dingin, aku bertanya-tanya tentang bagaimana Jiang Laosan meninggal, jadi rahasianya ada di sini. Hehe, mungkin ada harta karun di dunia ini, Brak, serahkan kepadaku bersama dengan hidupmu. Setelah itu dia naik ke udara, tangan terbentuk menjadi cakar, kali ini dia mengarahkan tepat ke kepala Shao Danon. Kasihan bahwa Shao Danon tidak kuat di sekujur tubuhnya, tanpa kekuatan untuk melawan, akan melihat dirinya mati di bawah tangan vampir iblis. Penjahat! Teriakan yang penuh dengan kemarahan. Gelombang panas terik menembus udara, seperti gelombang yang luar biasa, menyelimuti seluruh hutan. Semua pohon dalam jarak 10 meter telah layu. Cahaya api yang cemerlang turun dari langit, merobek awan gelap itu menjadi berkeping-keping. Iblis vampir ketakutan. Orang yang datang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Di mana dia dapat menemukan fokus untuk menyakiti Shao Danon, tangannya diambil dengan cepat. Di antara teriakan itu, tengkorak merah bersinar terang, mengangkat dinding cahaya merah darah di depannya. Ledakan. Seperti suara guntur yang mengenai tanah, lampu api mendarat di dinding darah. Gelombang panas yang menghancurkan berubah menjadi pedang surgawi merah yang bergetar. Kekuatan besar mendorong Shao Danon beberapa meter ke belakang. Kekuatannya tidak melemah, masih menekannya seperti gunung dan laut. Wajah vampir iblis memucat, berteriak, dan mengubah tanda mantra dari 10 jarinya. Sepasang balok berdarah ditembakkan dari rongga mata tengkorak merah, melewati dinding darah dan menabrak pedang merah. Dalam ledakan itu, pedang merah itu terbang ke belakang sementara vampir iblis kaget, menenangkan diri setelah membacup beberapa langkah. Flame Spirit. Dingin menyeramkan naik di mata vampir iblis, wajahnya sedingin es. Panas terik menyala kemudian menghilang, Tian Bolis muncul dari tempat api itu berada. Sesosok muncul di belakangnya, itu adalah Surin, memegang Shao Danon yang akan jatuh. Hati Shao Danon terasa hangat ketika dia melihat tuannya dan Xin yang tiba. Surin khawatir, berbisik kepadanya, Xiao Fen, kamu baik-baik saja. Bab 3 Iblis Vampir C. Shao Danon memaksakan senyum, aku baik-baik saja, Xin Yang. Kata-katanya baru setengah selesai, tiba-tiba bintang-bintang emas melintas di depan matanya, lalu kegelapan. Dia pingsan. Alisnya mengernyit. Tian Bolis mengabaikan iblis vampir untuk memeriksa Shao Danon terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Surin selesai memeriksa. Dia meraih ke lengan bajunya dan mengambil botol, menuangkan pil kuning dan membiarkan Shao Danon mengambilnya. Setelah itu dia mengangguk pada Tian Bolis, berkata pelan, dia tidak akan mati. Berhenti sejenak, memandangi iblis vampir dari jauh, mata dipenuhi dengan kebencian, itu adalah seni vampir. Kemarahan muncul di wajah Tian Bolis, berbalik dan bertemu matanya dengan vampir iblis. Vampir iblis, kamu sudah berusia ratusan tahun, dan kamu menggunakan metode kejam pada junior,
Apa kamu? Mewah. Iblis vampir berkata dengan agresif, jadi kehidupan muridmu adalah kehidupan muridku bukanlah kehidupan? Tian Bolis berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan murid bodohmu itu? Mata iblis vampir membeku, berkata, dia membunuh muridku di Gua Taring Gunung Kongsang, jadi aku di sini untuk membunuhnya, bagaimana kalau begitu? Bagus. Tian Bolis tiba-tiba berteriak, pembunuhan yang menyenangkan. Iblis vampir kaget. Tian Bolis dengan dingin tertawa, aku dulu membenci murid ini, tetapi hari ini dia tampak lebih baik dari yang aku bayangkan, karena dia tahu cara menghilangkan bahaya demi orang-orang. Kemarahan itu tidak kecil untuk vampir iblis. Dia berkata dengan marah, bagus, kamu lahir. 100 tahun yang lalu kamu memburu aku ketika aku berada dalam situasi yang sulit. Hari ini, izinkan aku untuk merasakan bila pedang kamu Flame Spirit lagi. Tian Bolis menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya mengiris udara. Seolah roh api menjawab kehendak tuannya, ia juga gemetar dalam kegembiraan. 100 tahun yang lalu aku membiarkanmu nyaris lolos dengan sedikit keberuntungan, hari ini biarkan aku melihat seberapa baik kamu telah melatih seni vampirmu yang cukup berani untuk menyakiti muridku. Chapter 68 Flame Spirit A. Vampir iblis mendengus, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut, wajahnya tampak garang, saat itu karena kamu yang benar didominasi dengan jumlah besar. Apakah aku benar-benar takut padamu? Setelah itu, tangannya bergetar. Tengkorak bercahaya merah menyambar di udara, mengitarinya dengan cepat. Matanya menjadi merah. Tian Bolis menarik napas dalam-dalam, bersiap dengan hati-hati. 100 tahun yang lalu, dia sudah menjadi orang yang berbakat di Jadeon. Ketika dia memburu sisa-sisa Velkins, dia adalah bagian dari pasukan utama, dan bertarung dengan iblis vampir. Dia tahu orang ini tidak bisa dianggap enteng, dan seni vampir bukan masalah kecil. Pada saat ini, awan gelap berkumpul kembali. Bekas luka yang disebabkan oleh serangan gemetar Tian Bolis menghilang. Warna malam itu kembali gelap. Samar-samar, ada suara ombak dari laut bercampur dengan teriakan angin, dan menjadi lebih agresif. Seolah bersembunyi di kedalaman laut, tangisan panjang lembut melayang dalam warna malam, di bawah langit. Shao Danon perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Dia merasakan perasaan tidak nyaman di dadanya. Tiba-tiba dia mendengar, dari seseorang, lalu sebuah tangan putih mengulurkan tangan dan dengan lembut memijat dadanya. Setelah beberapa saat, energi yang terperangkap di dadanya keluar dengan lancar. Dia merasa jauh lebih baik. Shao Danon mengangkat kepalanya dan melihat Xin Yang Surin, yang memeganginya, tersenyum dengan tenang. Shao Danon tersipu, bergumam, terima kasih, Xin Yang. Surin berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Shao Danon mengangguk, saat ini, itu adalah kelelahan, tidak ada yang lain. Surin mengangguk sambil tersenyum, lalu tiba-tiba tertawa, itu bagus, sekarang saksikan tuanmu bertarung untukmu. Shao Danon terkejut, lalu mengikuti mata Surin, dia tertegun. Di bawah langit yang gelap, di antara awan-awan hitam yang mendung, bola cahaya yang terang dan cemerlang menerangi separuh langit, rasanya seperti menanamkan bingkai di tepi awan gelap. Tian Bolis seperti dewa api kuno, berdiri di atas awan, mengubah nyala, Flame Spirit-nya menjadi naga api, merobek-robek awan gelap, menyerbu ke langit. Adapun iblis vampir, tidak ada tanda-tanda dia. Namun, di sebelah awan di langit, ada tengkorak besar, menjerit liar. Angin dan awan berubah, cahaya darah hantu naik ke langit, dipenuhi naga api. Langit yang dipenuhi awan gelap mendidih, menderu. Menonton dari tanah, kedua orang itu seperti dewa 9 langit, saling bertarung dengan marah. Hati Shao Danon tergerak, benar-benar mengagumi tuannya. Deru naga itu mengejutkan bumi, itu berenang di awan dengan kekuatan gemetar surga, cukup mirip dengan waktu ketika dia berada di Dark Drake Cave. Roh rubah 3 ekor menggunakan Inferno Mirror untuk memanggil naga api, tapi kali ini jauh lebih kuat. Diingatkan akan hal itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gelombang panas naik dari cermin Inferno di lengan kanannya seperti bersemangat oleh sesuatu. Panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Surin merasakannya, menoleh kepadanya, bertanya dengan cemas,
Xiao Fan, tubuhmu tiba-tiba menjadi sepanas ini, apakah kamu mengalami demam setelah cedera? Xiao Danon terkejut, tidak menyangka Xin Yangnya begitu sensitif. Dia tidak tahu bagaimana menjawab, hanya bergumam, bukan apa-apa. Surin mengerutkan kening, dan hendak bertanya, dia merasakan sesuatu dan berbalik. Suara langkah kaki dikeluarkan dari hutan, setelah beberapa saat, tidak kurang dari 100 orang keluar. Fazan Skysong, Fashan, Li Sun Jenseveli, Yanon juga ada di antara mereka. Orang yang berjalan di depan adalah Tuan Fast Chailo. Surin bangkit, tersenyum, Fast Chailo Shisiong, kamu di sini. Fast Chailo mengangguk, berkata dengan ringan, Tian Shidi sedang menunjukkan ke sini, mengejutkan surga. Kita tidak buta atau tuli, jadi kita datang dan melihat-lihat. Surin mengerutkan kening, merasakan sarkasme dalam kata-katanya. Sebelum dia mengatakan apa-apa, murid-murid Bambo Opik sudah melihat Xiao Danon duduk di tanah dengan darah merana. Hidi menjerit dan berlari. Savion, Amandla, dan Hidashi juga khawatir dan mengikuti di belakangnya. Tapi segera setelah itu, sosok putih melintas, bergegas maju lebih cepat daripada mereka, itu Baye. Baye berlari ke sisi Xiao Danon, berjongkok, meraih bahunya, dengan wajah sedikit pucat, bertanya, Xiao Fan, kamu baik-baik saja. Xiao Danon bisa merasakan kekhawatiran di matanya, hatinya hangat. Dia mengangguk dan tersenyum, aku baik-baik saja, tidak ada yang salah. Baye memandangnya, lalu melirik luka di dadanya, akhirnya lega dan menghela napas panjang, berkata, siapa yang menyakitimu? Xiao Danon menunjuk, berkata, iblis itu, aku mendengar tuanku memanggilnya, sesuatu seperti, iblis vampir. Tubuh Baye kaget, sepertinya dia tahu iblis itu. Dia terkejut, orang tua itu juga muncul kembali. Pada saat ini Hidi dan yang lainnya tiba di sebelah Xiao Danon, menginterogasinya dengan pertanyaan. Xiao Danon merasakan mata Hidi yang khawatir, sebaliknya dia menundukkan kepalanya, menjawab pertanyaan Xion-Xiongnya dengan tenang, mengatakan bahwa dia sudah pulih. Ketika pertempuran di langit semakin menggairahkan, Baye berdiri di sebelah Xiao Danon, mengamati di atas sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Xiao Fan, tuanmu sepertinya tidak ada apa-apa selama hari-hari normal, tidak bisa membayangkan kultivasinya setinggi ini. Kemarahan naik dalam Hidi setelah mendengar ini. Sejak dia kalah dari Baye tepat di depan pintu rumahnya, dia tidak pernah menyukai anak ini. Dia mendengus, berkata, bagaimana mungkin seorang anak dari Dragon Head Peak sepertimu dapat melihat tingkat mendalam dari kultivasi ayahku? Baye mengerutkan kening dan berbalik. Tapi mata Hidi memelototinya, tidak melangkah mundur. Itu mengejutkannya, setelah itu dia tiba-tiba tersenyum, Tian Shimei, kamu benar. Hidi tertegun, karena dia tidak menyangka kesombongan bocah lelaki itu menjadi semanis ini. Alto Baye tersenyum, dia melihat ke arah yang berbeda. Dia mengikuti mata Baye dan menemukan dia tersenyum pada Cavern yang berdiri di sebelah Master Fast Chailo. Dengan kecerdasan Hidi, dia segera tahu Baye merasa tidak pantas berdebat dengannya di depan Cavern yang disegani. Meskipun hatinya tidak malu, itu tetap manis ketika matanya bertemu dengan mata Cavern. Surin mengerutkan kening, dia mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Para pembicara ceroboh, tetapi pendengarnya memperhatikan. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya pada Tuan Fast Chailo. Master Fast Chailo mengangkat kepalanya, menonton Tian Bolis tanpa emosi, tetapi matanya bersinar, apa yang dipikirkan dalam benaknya. Pada saat ini, di deru angin kencang, nyala api melesat ke segala arah, cahaya darah menembus ke langit, pada saat pertempuran yang menentukan, Tuan Fast Chailo tiba-tiba berkata dengan dingin, tidak menyangka vampir iblis akan menjadi-jadi gegabah memprovokasi di sini. Cavern. Cavern ada di sebelahnya. Dia melangkah maju, berkata, Tuan, apa perintahnya? Master Fast Chailo melirik ke langit, berkata, kemenangan Tian Shibo kamu sudah dipastikan, iblis tua itu tidak akan bisa bertahan lama. Kamu membawa orang lain untuk memasang perangkap, kita tidak bisa membiarkan iblis ini untuk melarikan diri lagi kali ini. Cavern menjawab, lalu melambaikan tangannya, memanggil Baye kembali.
Kemudian, dia berbalik untuk mengumpulkan murid faksi besar lainnya seperti Fazan dan Lisu, membahas rencana mereka. Surin berjalan di sebelah Tuan Fast Chaelo perlahan, tersenyum. Fast Chaelo Shixiong, bagaimana kamu bisa melihat Bui akan menang? Master Fast Chaelo menatap Surin, senyum muncul di wajahnya yang tanpa emosi, berkata, Sushimei, apakah kamu mengolok-olokku, yang adalah Shixiong yang tidak berguna? Surin menggelengkan kepalanya, tersenyum, beri aku 10 nyali dan aku masih tidak akan berani mengolok-olokmu. Aku tulus meminta pengetahuan di sini. Master Fast Chaelo tersenyum, berkata, Sushimei, kamu selalu bijak, potensi yang jauh lebih baik daripada aku, seorang Shixiong yang tidak berguna, mengapa bersikap rendah hati? Meskipun budidaya vampir iblis tidak rendah, juga memiliki tengkorak darah bersamanya. Cahaya darah tampak memecah langit, agresif tiada tara, aku dapat melihat bahwa bahkan momentumnya sengit. Lampu merah darah pada Esper, 3 inci ke kanan, tidak stabil, tengkorak merah tampaknya rusak di sana. Tidak berarti apa-apa, dengan budidaya iblis ini, hanya perlu membawanya kembali dan memperbaikinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sekarang di depan Tian Shidi, itu adalah kelemahan terbesarnya. Kemudian, dia berhenti. Rasa dingin sedingin es melintas di matanya, tetapi suaranya tetap tenang, berkata, sebaliknya, Tian Shidi, terus menggunakan mantra Jadeon untuk menggerakkan pedang roh api, menyulap, naga api merah sejati. Lampu merah tengkorak darah bersinar terang, itu menyusut kembali setiap kali ia dikontrak dengan naga api merah sejati. Dan Tian Shidi bertekad untuk menyerang tengkorak darah 3 inci di sebelah kanan dengan setiap serangannya. Vampire Devil mungkin tampak berani, tetapi sudah terdampar, kalah pasti. Dari sudut pandang Sushimei, apakah aku salah? Surin tersenyum, Shixiong bijak. Aku hanya tahu setelah kamu mengatakannya. Master Fast Chaelo tersenyum ringan, berbalik dan menatap langit, tiba-tiba menurunkan suaranya, tetapi dengan nada tenang, berkata perlahan, Sushimei. Surin berkata, apa, Fast Chaelo Shixiong? Mata Master Fast Chaelo masih tertuju pada 2 orang yang bertarung di langit, suaranya jernih, berkata, sejak Tian Shidi menerobos ke alam Shangqing, Pure Essence 100 tahun yang lalu, kultivasinya harus maju dengan cepat di atas beberapa tahun terakhir. Surin terkejut, tetapi wajahnya tidak menunjukkan, dia tersenyum, Fast Chaelo Shixiong kamu terlalu melebih-lebihkan. Bui tidak ada di tempat yang berbakat seperti kepala sekolah Shixiong dan kamu. Guru Fast Chaelo perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan senyum di sudut bibirnya, berkata, 100 tahun yang lalu kami menumbuk Velkin, aku, dan Tian Shidi, puncak angin Cheng Shidi, Shang Shidi puncak matahari naik, dan Fanti rumah utama. Bab 4 Roh Api B. Surin tiba-tiba memanggil dengan pelan, Fast Chaelo Shixiong. Tuan Fast Chaelo kaget, sepertinya ingat sesuatu. Dia mengangguk, lalu melanjutkan. Kami memburu iblis Velkin itu jauh ke dalam Wildlands. Pada saat itu, Tian Shidi sudah menerobos ke alam Shangqing. Fanti si orang itu memberitahu kami, Tian Shidi tampak tumpul, tetapi cerdas di dalam, terutama sikapnya yang tak tergoyahkan, kualitas yang sangat langka. Di jalur kultivasi, ia akan memiliki pemeliharaan yang tak terukur. Kemudian, dia tersenyum, berkata, Sushimei, pria itu, kamu kenal dia. Apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, kamu mungkin tidak akan memiliki pertanyaan tentang itu. Surin tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik, menatap langit. Iblis vampir berdiri di udara, penampilan yang sangat kejam, tapi hatinya semakin takut. 100 tahun yang lalu, dia sudah melawan Tian Bolis. Pada saat itu, kultivasi pria itu tidak rendah, tetapi dengan seni vampirnya, dia yakin akan kemenangan. 100 tahun kemudian, ketika mereka diharuskan lagi, kultivasi pria itu maju dengan cepat. Naga api dari pedang Flame Spirit selalu menabrak Nether Bloodlight yang didukung oleh Art of Vampire-nya. Bukan saja naga itu tidak ada di tangan bawah, naga itu semakin lama semakin tertekan. Hal yang paling menyakitkan adalah bukan hanya itu. Ketika dia bertarung dengan Saudanon, dia ceroboh karena dia melihat dia hanya seorang Jadeon muda,
dan mendapatkan salah satu hantu hidupnya dari jajaran Spirit Control, dihancurkan. Tidak bisa menyalahkan iblis vampir karena pemahaman yang sebenarnya tidak terjadi. Tengkorak darahnya adalah artefak hantu, jika memenuhi senjata ilahi legendaris, seperti Aeolian Firmus, milik Anan, tentu saja akan ada beberapa penangkal, dengan pengalamannya, dia akan berhati-hati. Tapi tongkat Esper Saudanon terlalu canggung. Itu tidak memiliki tanda energi senjata ilahi. Karena energi jahat itu terlalu kuat, itu lebih seperti Esper jahat seperti milik vampir iblis, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Tongkat api di tangan Saudanon, orb sinister hanya bisa menyerap darah dari makhluk hidup, tak berdaya ketika melawan hantu. Setengah lainnya, bagaimanapun, adalah tongkat mati, artefak jahat legendaris yang disempurnakan dengan roh bawah selama ribuan tahun, yang tertua dari semua artefak hantu. Selama pertarungan itu bersemangat dengan darah Saudanon, ketika dimasukkan ke dalam tubuh hantu hidup, itu langsung membersihkan hantu hidup menjadi ketiadaan, jauh lebih sederhana daripada senjata yang diramalkan. Jika itu biasanya, iblis vampir hanya akan sedikit terkejut, karena kultivasi Saudanon jauh lebih buruk daripada dia. Ketika vampir iblis menggunakan keterampilan paling kuat ini, Saudanon jatuh dengan cepat, tapi sekarang menghadap Tian Bolis yang budidaya tidak lebih rendah darinya, malah sedikit lebih kuat, kelemahan kecil ini terlihat. Pengendalian roh dan seni vampir sama-sama mengandalkan tengkorak darah. Salah satu hantu hidup dihancurkan, tengkorak darah juga menerima kerusakan kecil. Namun pada saat ini, itu menjadi bahaya terbesar vampir iblis. Tian Bolis memegang posisi kepala puncak bambu selama hampir 100 tahun, tidak hanya budidaya jauh lebih unggul daripada Saudanon, pengetahuan dan pengalaman juga lebih baik daripada dia 100 kali. Setelah beberapa putaran, dia menyadari tempat di tengkorak darah tidak stabil, oleh karena itu dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang di sana. Pada awalnya, itu bukan apa-apa. Tapi begitu waktu berkepanjangan, vampir iblis sangat kelelahan. Naga itu meraung di langit, menari dengan cakarnya. Tengkorak besar yang disulap oleh vampir iblis semakin redup. Di sisi lain, nyala api hampir mewarnai seluruh langit menjadi merah gelap. Iblis vampir menyesal karena terlalu sombong. Dia berpikir dengan ratusan tahun berkultivasi keras, kecuali untuk beberapa puncak di Righteous, tidak ada yang harus ditakuti. Kali ini dia datang, dia bertanya diam-diam untuk memastikan mengetahui bahwa beberapa orang yang dia takuti tidak datang, dan hatinya beristirahat. Tanpa diduga, budidaya Tian Bolis telah berkembang pesat selama 100 tahun. Saat dia khawatir, dia melirik ke bawah secara tidak sengaja, maka itu adalah kejutan lain. Di tanah, banyak tokoh bergerak, setidaknya puluhan dari mereka. Berdasarkan pakaian mereka, mereka kemungkinan besar adalah orang benar. Ada beberapa yang dia kenal, terutama Tuan Fast Chaelo di depan, dia adalah salah satu dari Jadeon yang memburunya. Hati vampir iblis benar-benar membeku, dia segera mencari tempat peristirahatan. Pada saat pikirannya terganggu, naga api tiba-tiba menjerit, keras seperti ratusan. Iblis vampir terkejut dan mengangkat kepalanya, apa yang dilihatnya membuatnya takut. Naga api tiba-tiba bersinar dengan nyala api di udara, tetapi untuk sesaat ia tidak menyerang, sebaliknya, ia menyusut dan kembali ke tangan Tian Bolis seperti seekor paus yang menghisap air. Ia kembali ke pedang Flame Spirit. Adapun lampu api, itu tidak melemah, masih menyinari seluruh langit. Wajah Tian Bolis dingin dan serius. Flame Spirit berbaring di depan dadanya, tangan kiri memegang mantera, mengambil 7 langkah dari posisi 7 bintang, kemudian menikam ke arah langit dengan pedang Flame Spirit, bergumam, kemarahan 9 langit, berubah menjadi dewa guntur. Mungkin surga, tiba di pedang ini. Di tanah, terutama Jadeon, itu adalah gelombang kegembiraan. Para murid Bambo Opik semua sangat bersemangat. Bahkan Tuan Fast Chaelo menjadi sedikit pucat. Awan gelap yang turun seperti air mendidih, angin menderu di antara langit dan bumi. Sesaat kemudian, suara ledakan guntur datang dari kedalaman awan gelap, lalu meledak di dekat kedua orang itu. Pada saat itu, dunia bergetar. Seluruh bukit Bilous juga bergetar.
Bahkan air laut yang tenang mengelilingi pulau itu sekarang mendidih luar biasa. Sebuah penerangan kuno menyala di langit, menembus awan gelap, merobek langit. Seperti dewa yang bangga dan perkasa memasuki alam fana, mendarat di ujung pedang yang terbakar. Pada saat itu, orang-orang di langit tidak lagi terlihat. Cahaya yang menyilaukan dan cemerlang menutupi bagian langit dan bumi ini. Angin, tiupan lulus. Berkibar, pakaian semua orang. Dunia tiba-tiba menjadi hening yang mematikan. Tiba-tiba, guntur meraung lagi. Dalam ledakan-ledakan, dunia berubah warna. Pilar cahaya yang sangat besar melesat keluar, menembus semua awan hitam, lebih terang dari matahari musim panas, menyerang Vampire Devil dengan tekun, tanpa terhentikan. Beberapa saat kemudian, iblis vampir benar-benar ditutupi oleh cahaya. Bahkan lampu merah dari tengkorak darahnya benar-benar menghilang seketika. Sesosok jatuh dari awan. Tian Bolis memegang Flame Spirit dengan erat, bernapas dengan berat, wajah agak pucat, tapi dia berdiri di atas awan seperti dewa. Setelah keheningan yang mengejutkan, heboh keributan di kerumunan orang benar, banyak yang dipenuhi dengan kekaguman. Setiap murid Bambo Opik bangga. Shao Danon tertegun, benar-benar dipenuhi dengan kekaguman. Dia memaksa matanya untuk meninggalkan Tian Bolis dan melihat semua orang tersenyum, Hidi tertawa. Selain kebahagiaan, Shao Danon memikirkan sesuatu dan menatap murid-murid Bambo Ohei. Anan berdiri di sana dengan tenang, menatap sosok Tian Bolis, melamun. Keahlian yang sama, Thunderblade, tetapi di tangan Tian Bolis, kekuatannya tidak hanya 10 kali lebih kuat dari Anan. Wajah vampir iblis memerah seperti darah. Tubuhnya jatuh tanpa kendali. Master Fast Chaelo mendengus, lalu memberi sinyal mata pada Cavern. Cavern mengerti, melambaikan tangannya, lalu dengan cepat 6 atau 7 murid keluar dari kerumunan orang benar dengan esper mereka keluar, dan berlari ke arah tempat vampir iblis akan mendarat. Tubuh iblis vampir bergetar, melambaikan tangannya di udara, seperti mencoba melawan. Tapi dengan cepat, lampu merah menyala di wajahnya, lalu dimuntahkan dengan mulut penuh darah. Wajahnya langsung berubah menjadi abu-abu. Semua orang tertawa, mereka tahu vampir iblis tidak berdaya untuk memberikan perlawanan dan akan melihat Cavern menangkapnya hidup-hidup. Tiba-tiba Surin berteriak, "Hati-hati!" Cavern, Bai dan yang lainnya terkejut. Tiba-tiba mata mereka bingung, cahaya ungu dan gas hitam melintas, beberapa kekuatan besar keluar dari kegelapan. 2 orang yang terbang di depan, seorang murid Jadeon dan seorang biarawan Skysong, dipukuli dengan darah yang keluar dari mulut mereka, dan jatuh ke belakang. Cavern dan yang lainnya terkejut dan memaksa tubuh mereka untuk memegang, tetapi kekuatan besar sudah tiba di hadapan mereka, jatuh menimpa mereka, seperti gunung dan lautan. Cavern memanggil dengan keras, "Mundur!" Bab 4 Flame Spirit C. Pada saat yang sama, ia menggertakkan giginya, pedang es beku di tangannya melintas berulang kali, secara instan membentuk 7 lapisan dinding es, mencoba membuat penutup untuk sekutunya. Tetapi tanpa memberi mereka banyak waktu, kekuatan besar itu menghantam dinding es dan menerobosnya seperti kertas, menerjang mereka. Cavern berdiri tepat di depannya, pada saat ini dia hampir berhenti bernapas. Lampu hijau muncul, itu adalah Baye, yang melihat Cavern dalam situasi berbahaya, dengan sembrono memanggil Dragon Slayer dan maju. Cavern berteriak, "Lin Shidi, lari!" Tapi kecepatan kekuatan yang luar biasa, itu sudah ada di hadapan mereka dalam sekejap mata. Kedua orang itu seperti perahu kecil dalam badai besar, tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian. Tiba-tiba seseorang berteriak dari belakang. "Iblis!" Angin bertiup, kekuatan aneh bertemu lawan mereka. Suara pertengkaran berdering untuk sementara waktu. Suara angin menderu, lalu tiba-tiba berhenti. Kerah Cavern dan Bai diraih oleh seseorang, lalu dilemparkan beberapa meter ke belakang, setidaknya menyelamatkan nyawa mereka. Keduanya bersatu kembali dan melihat orang yang menyelamatkan Cavern adalah Tuan Fast Chaelo, orang yang menarik Bai kembali adalah Surin. Dan berdiri bersama mereka berasal dari faksi lain, para tetua seperti pemberita Vigor, juga termasuk Tian Bolis yang turun dari awan. Sejauh ini,
cahaya murni dan gas hitam menangkap iblis vampir. Beberapa orang muncul, sementara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari hutan di belakang mereka. Kegelapan dipenuhi bayang-bayang, tidak bisa melihat berapa banyak orang yang bersembunyi di sana. Tapi berdasarkan mereka yang muncul, mereka kemungkinan besar adalah Felkin. Shao Danon terkejut dan bangkit, memandang Felkin yang berdiri di depan. Orang yang menangkap iblis vampir adalah Tuan Vim. Ada 3 laki-laki di sebelahnya, seorang lelaki tua botak, seorang yang berwajah ganas tapi mungil, yang terakhir adalah seorang sarjana berwajah putih, keren dan berbeda, dengan senyum tergantung di wajahnya, tidak dapat melihat tanda-tanda kejahatan. Di antara yang saleh, Master Fast Chilo saling pandang dengan Tian Bolis, sudut matanya berputar. Dia mendengus, berkata dengan dingin, "Bagus. Bagus. Sekarang kamu orang tua akhirnya muncul." Chapter 69 King Long, tambahan 1. Tian Bui Guru Xiao Fen, Tian Bolis dalam terjemahan Moy. Suruh istri Tian Bui, Surin. Tian Linger putri Tian Bui, Hidi. Xiao Fen murid Tian Bui, Shao Danon. Xiao Yichai kepala murid sekte King Yun, puncak Tong Tian. Li Sun Fenxiang, arti sebenarnya dari kata-kata Cina adalah membakar dupa, murid lembah. Qi Hao, Long Shou Valley, murid Taois Chang Song, juga kekasih Tian Ling Er, Cavern. Fa Siang murid kuil Tian Yin. Pong, ada suara keras dan semua orang terkejut dan melihat ke arah suara itu. Itu adalah staf Shatterer Situ yang telah terbang ke langit dan hanya mendarat sekarang. Ada saat hening, di sisi fraksi baik, banyak yang mengerutkan kening, menjaga dengan perhatian. Kali ini, fraksi jahat dihidupkan kembali dengan kekuatan besar yang bertentangan dengan harapan. Selain melihat situasi ini, masih ada banyak kekuatan yang lebih dalam yang tersembunyi dan tidak ditampilkan. Di sisi fraksi jahat, masing-masing memiliki niat jahat. Tetua Duanmu sedikit lebih baik karena dia tidak termasuk sekte apapun dan hanya memihak pada Blood Sucking Demon karena dia bergaul hanya dengannya. Tapi untuk Raja Hantu, Bai Duzi dan Blood Sucking Demon keduanya adalah orang-orang penting klan Seribu Racun, dan pada saat ini diam-diam saling memandang, sudah merupakan peringatan berat baginya. Hanya Raja Hantu dan King Long yang berdiri di sana tampak tenang. Sepertinya King Long mengatakan sesuatu dengan tenang kepada Raja Hantu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tampak tidak keberatan tetapi melirik ke arah Xiao Fen. Malam semakin dalam, dengan angin laut bersiul, jauh di lautan luas yang tak terbatas, periode pendek yang aneh dari tangisan panjang dan menyedihkan di malam hari tampaknya sudah dekat, perlahan-lahan menjadi berbeda. Tian Bui dan Taois Chang Song saling memandang, keduanya merasakan bahwa satu sama lain memiliki niat untuk mundur. Suru, yang berdiri di samping, terbatuk sedikit dan berbicara dengan lembut kepada Tao Chang Song, "Saudara Song Chang, kekuatan jahat kuat sekarang, mengapa kita tidak mundur sementara dan membuat rencana lagi setelah berdiskusi dengan kepala sekte? Apa menurut MU?" Chang Song merenung beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya dengan tegas, "Saudara perempuan junior benar," dan melirik Tian Bui. Tian Bui perlahan mengangguk. Chang Song baru saja akan berbicara ketika dia sepertinya memikirkan sesuatu, melihat ke kiri, mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah, "Di mana Xiao Yichai? Mengapa kita tidak melihatnya sama sekali?" Qi Hao, yang berdiri di sampingnya, mendengar dan melangkah maju dan berkata, "Guru, Saudara Xiao mengatakan dia merasa tidak enak ketika kami keluar, jadi dia tidak mengikuti." Wajah Tao Chang Song menjadi gelap dan mendengus, tetapi karena dia tidak bisa membuat pernyataan sembarangan di depan muridnya, dia hanya bisa memalingkan wajahnya dan akan berbicara dengan murid-murid cabang lainnya seperti Fai Xiang, Li Sun DLL ketika tiba-tiba ada yang sengsara teriak dari balik kerumunan. Kerumunan bergolak dan ada momen kebingungan tetapi mereka hanya bisa melihat bahwa ada beberapa murid fraksi baik muda terluka parah dan terhuyung-huyung masuk dari kegelapan, dengan darah di tubuh mereka. Mereka mendesis keras, "Ada orang-orang fraksi jahat di belakang." Dalam kegelapan, dari hutan kuno, tampaknya ada banyak tangisan meratap. Tian Bui DLL menjadi pucat, sejak Raja Hantu dan anak buahnya muncul. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada monster tua ini.
Mereka tidak berharap bahwa fraksi jahat diam-diam akan membanjiri rute retret mereka, mencegah mereka melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ada kilatan cahaya di hutan, banyak senjata magis muncul, fraksi baik, satu demi satu mengambil senjata magis mereka untuk bertahan tetapi karena mereka tidak siap dan jumlah murid fraksi jahat lebih dari yang diharapkan, mereka dirugikan. Kulit tahu Changsong muram, dia berteriak keras dan melayang ke langit. Namun, tanpa menunggu untuk melihat tindakannya, Baidusi dan tetua Duanmu melemparkan diri ke depan. Baidusi tersenyum dan tampak galak sambil berteriak, "Dok Taoist, berikan aku hidupmu." Taoist Changsong berhenti di udara karena dia tidak berani meremehkan monster-monster tua ini dan harus berbalik untuk menerima serangan mereka. Pada saat yang sama, ada kilatan lampu merah di bawahnya, itu Tian Bui, yang telah mengambil serangan tetua Duanmu. Suruh berdiri di tanah, mengerutkan kening dalam dengan tanda-tanda khawatir di wajahnya yang cantik. Itu jelas merugikan faksi baik dan masih ada dua Raja Hantu dan King Long yang misterius, yang belum menunjukkan kekuatan mereka. Juga jumlah persembunyian murid fraksi jahat masih belum diketahui, situasinya mengkhawatirkan. Saat ini situasinya dalam kekacauan, dalam bayang-bayang larut malam, fraksi jahat ada di mana-mana, kapan saja dan di mana saja senjata magis terbang keluar untuk mengambil nyawa. Fraksi baik jatuh ke pertempuran sengit, rintihan teredam dan tangisan menyedihkan terdengar. Zhang Xiaofen berpegangan pada tongkat api tetapi tidak menyerang. Karena Song Daren dari bambu opik, Tian Ling Er, DLL khawatir tentang luka-lukanya dan membentuk lingkaran di sekitarnya sehingga dia tidak terluka pada saat itu. Tetapi karena situasi yang parah, dia juga gugup. Babak 69, King Long, tambahan 2 akhir bab. Terima kasih Sain Wu, Gerald Shao, dan Lu Dongbin. Tolong beritahu aku jika ada koreksi yang harus dilakukan. Lin Jingyu murid Longshou Valley, teman masa kecil Xiao Fan. F. Ashan murid Tian Yin Temple. Yan Hong murid lembah Fan Xiang. Saat kilatan cahaya dari fraksi jahat menjadi lebih agresif, fraksi baik perlahan-lahan ditebang. Masalah utama adalah bahwa dalam kegelapan malam, tidak mungkin untuk melihat para murid fraksi jahat yang bersembunyi. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Zhang Xiaofen masih pada posisi semula dan melihat bahwa senior di sekitarnya dan stres Ling Tian Er meningkat, dia merasa cemas. Dia merasa bahwa meskipun tubuhnya lelah tetapi masih baik-baik saja, dia naik untuk bergabung dengan pertempuran. Pada saat ini, tiba-tiba suara siulan lembut terdengar, seperti lonceng angin langit bergema di 9 langit, menyenangkan musik di telinga. Sebuah cahaya biru yang indah tiba-tiba bangkit, Lu Sueki bangkit dengan pedang tetapi pedang ilahi Tiannya bersinar dengan cemerlang dan itu benar-benar menerangi area di sekitarnya. Kegelapan, tampaknya tidak bisa menyentuhnya. Tapi dia bergegas menuju kegelapan. Suara siulan tajam yang mengguncang surga, gadis cantik ini, berubah menjadi lampu listrik biru, melesat ke arah kegelapan hutan kuno. Beberapa saat kemudian, hanya cahaya biru yang memancar terlihat, teriakan alarm dari kegelapan terdengar, tekanan dari kerumunan terangkat secara moneter. Juga pada saat yang sama, gelombang nyanyian Buddhisme terdengar, Fa Siang meletakkan kedua telapak tangannya dan bangkit. Ujung-ujung jarinya bersinar dengan cahaya keemasan dari mutiara reinkarnasi yang bermartabat dan hikmat, dan dia perlahan-lahan berbalik. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan mutiara reinkarnasi juga terbang ke sisi lain dari kegelapan. Beberapa saat kemudian, cahaya emas yang menyilaukan mengamuk dalam kegelapan, seperti siang hari, banyak murid fraksi jahat menangis dan terbang keluar. Ini segera mengubah situasi, seperti Qi Hao, Lin Jingyu, Li Sun, Yan Hong dan bahkan F. Ashan, Situ DLL. Semua generasi muda dari fraksi baik yang luar biasa, mereka hanya ditangkap tanpa persiapan sebelumnya dan sekarang mulai menyerang satu demi satu. Dan fraksi jahat, yang secara licik menyerang dari sekitarnya, tampaknya tidak memiliki tuan yang terampil, dan tidak banyak yang bisa mempertahankannya dengan baik. Situasi mulai beralih ke fraksi baik. Berdiri jauh sekali, Raja Hantu dan King Lama, yang menerimanya, mengerutkan kening. King Long menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dan berkata, kecakapan murid-murid muda fraksi baik, semua orang tanpa kecuali,
1 dalam sejuta, dibandingkan dengan junior kita, mereka jauh lebih kuat. Raja Hantu mengangguk dan melihat ke suatu tempat yang jauh. Dia tiba-tiba berkata, gadis yang menyerang lebih dulu, senjata magisnya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? King Long berkata dengan acuh tak acuh, apakah tianya benar? Raja Hantu menoleh dan menatapnya. King Long tersenyum, perlahan dan tampaknya berbicara dengan suara lembut dan rendah. Pedang ilahi tianya, pedang ilahi tianya. Raja Hantu berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang, perlahan-lahan berkata, dan bikhu itu dari kuil Tianyin, dia memiliki mutiara reinkarnasi di tangannya, pria muda berpakaian putih dari sekte Qingyun, seharusnya berwarna hijau gelap seperti pedang surgawi air, seharusnya, Zanlong, pedang naga pembunuh. Fraksi baik beberapa tahun ini benar-benar bersusah payah untuk membudidayakan anak muda mereka. Chapter 70. Masa lalu bagian 1. Lolu Dongbin, kamu harus membaca terus untuk mengetahui terima kasih Gerald Shaw atas dorongannya. By the way, aku membuat beberapa perbaikan kecil pada nama-nama di posting aku sebelumnya, hanya beberapa spasi. Bab baru. Pada saat ini, hutan tengah malam telah diringankan hampir seperti siang hari dari banyak lampu senjata magis. Dari bagian dalam hutan hingga area terbuka yang paling gencar bertarung, sepertinya lampu-lampu tajam yang sangat dingin beterbangan di mana-mana. Di bawah sinar cahaya warna-warni, darah merah segar tak henti-hentinya berceceran di pohon-pohon yang sedikit bergetar. Mengental menjadi mutiara darah, menetes diam-diam. Lu Sueki mendarat dengan suara siulan yang jelas. Dalam sesaat, malam itu berubah biru seperti langit, lingkaran cahaya sejernih air muncul dari pedang ilahi tianya dan melesat ke segala arah. Seperti pandangan seorang gadis cantik yang menyapu dunia biasa ini. Daun rimbun yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah luar, membuat suara gemerisik. Para murid fraksi Evil Hitam berpakaian sekitarnya membuat tangisan aneh tanpa henti. Meskipun ada orang yang mencoba yang terbaik untuk melawan tetapi akhirnya dirobohkan juga. Sejak membuatnya hidup dari Forsaken Abyss sampai sekarang, keterampilannya sebenarnya telah banyak mengalami kemajuan. Zhang Xiaofen mengamati dari jauh dan menghirup udara dingin, terkejut dan juga hormat. Di sekelilingnya, Song Daren, Du Beishu DLL secara bertahap melengkung di bawah tekanan. Meskipun tidak ada banyak murid fraksi jahat yang menyerang para murid lembah bambu tetapi mereka jauh lebih terampil daripada yang lainnya. Pakaian mereka juga membawa simbol tengkorak manusia tetapi tidak diketahui apakah itu adalah simbol Ghost King Clan. Tian Ling'er berdiri di depan Zhang Xiaofen, wajahnya pucat dan sedikit keringat muncul di dahinya. Tindakannya mengendalikan sutra vermilion kuning tampak sedikit bingung. Meskipun di antara murid-murid lembah bambu, kecuali Zhang Xiaofen, Tian Ling'er adalah yang termuda tetapi bakatnya jauh melebihi beberapa saudara senior. Membandingkan keterampilan, kecuali Song Daren, dia berikutnya. Tidak yakin apakah dia seorang gadis atau karena alasan lain, para murid fraksi jahat terutama terus menyerangnya. Sekarang, bahkan Zhang Xiaofen juga merasa bahwa Tian Ling'er merasakan ketegangan. Angin malam dengan tenang bertiup melewati hutan yang telah menjadi medan perang. Di kedalaman kegelapan, mata yang tak terhitung jumlahnya tampaknya juga memata-matai mereka. Teriakan di sekitar mereka semakin mendesak. Zhang Xiaofen mengerutkan kening dan melihat keluar. Hanya dalam waktu singkat, situasinya berubah lagi. Para murid fraksi jahat membalas dan Lu Sueki, F.A. Xiang, Qihao DLL yang sebelumnya bertarung seperti membelah bambu, sekarang dikepung dan bertarung dengan Tuan. Meskipun tidak dirugikan sekarang tetapi mereka sudah tidak dapat melarikan diri. Namun untuk para murid fraksi baik yang entah bagaimana kurang terampil di sekitarnya, semakin banyak murid fraksi jahat berkumpul di sekitar. Jeritan terdengar dan situasi sudah mulai condong ke fraksi jahat lagi. Zhang Xiaofen mengertakkan gigi dan mengeluarkan virestiknya. Dia tidak mau terus beristirahat dan ingin setidaknya memberikan bantuan kepada seniornya dan Tian Ling'er. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika dia mendengar Tian Ling'er berteriak. Dia tertahan, seolah tersandung oleh sesuatu, suatu saat ada 3 atau 4 lampu senjata magis aneh yang mengisi. Song Daren dan yang lainnya terkejut tetapi tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu.
Zhang Xiaofen tidak berhenti untuk berpikir dan bergegas, tetapi sepertinya dia juga selangkah terlambat. Bab 70, Masa Lalu Bagian 2. Terima kasih Lu Dongbin dan Gerald Shao. Adegan pertempuran begitu Looong. Pembaruan lain dan ada kata ini, Men Huang, dalam kamus, itu liar, buas, tetapi ini tampaknya menjadi nama tempat juga. Tahu jika aku harus menggunakannya sebagai Men Huang atau di alam liar? Pada saat kritis itu, wajah Tian Ling seputih kertas. Kedua tangannya tidak berhenti memegang, shua, sutra ungu tua menari-nari di depannya untuk membela, tetapi itu juga sudah terlambat. Dalam sekejap, ada dua senjata magis, satu hitam dan satu putih, mengisi dengan kecepatan cahaya ke arahnya. Jantung Sang Xiaofen hampir melompat keluar. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat itu, ada kilatan putih, sosok yang diblokir di depan Tian Ling, menggunakan kedua tangan dan segera menyerang kembali kedua senjata. Dalam kegelapan yang jauh, teriakan kemarahan dan teriakan ketakutan segera terdengar. Semua orang menghela nafas lega dan memandangi sosok itu. Itu adalah istri guru, Suru. Suru dengan cepat menoleh ke belakang dan melakukan pemindaian cepat pada Tian Ling dan berkata, Ling, kamu baik-baik saja? Tian Ling masih kaget, mengangguk dan berkata, ya ibu, aku baik-baik saja. Suru mengerutkan kening. Pada saat ini para murid fraksi jahat mendekati lagi. Suru dengan cepat berkata, kalian semua cepat pergi, kita tidak bisa tinggal di sini. Kalian semua meninggalkan pulau ini. Setelah kalian semua melarikan diri, kita akan bertemu di China Changi City Timur. Song Daren, Tian Ling dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka tidak berani berbicara ketika melihat wajah serius Suru. Tian Ling menggumamkan jawaban dan para murid lembah bambu mulai berjalan menuju belakang. Saat ini, situasinya berantakan dan pertempuran luar biasa intens. Suru mengelak ke kiri dan bergoyang ke kanan, dan pergi untuk membantu setiap kali dia melihat murid-murid fraksi baik berada dalam bahaya, sehingga memungkinkan mereka untuk mundur dari pertempuran. Keahliannya sangat tinggi dan jauh melebihi murid fraksi jahat umum. Hanya sosoknya yang berkibar terlihat dalam cahaya redup malam itu, anggun dan tidak pernah mengungkapkan jejak urgensi. Selama ada istirahat, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia hanya bisa melihat awan gelap yang lebat di langit, tetapi kilatan cahaya cemerlang juga terlihat. Berjuang di udara adalah Tao Chang Song dan Tian Bui yang bertarung dengan fraksi jahat Baidusi dan Tetua Duanmu. Hatinya agak khawatir tetapi melihat Tian Bui, yang baru saja bertarung dengan Blood Sucking Demon, dan saat ini masih tidak dirugikan oleh Tetua Duanmu, dia kemudian merasa lega. Sebagian besar murid fraksi baik secara terpisah pergi setelah suruh melakukan beberapa serangan untuk menyelamatkan mereka. Mereka yang tersisa di medan perang terutama adalah beberapa murid berkemampuan tinggi seperti Lu Sueki DLL. Tapi di sisi fraksi jahat, sepertinya banyak juga yang harus mengejar sehingga meskipun sisi fraksi baik masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak ada bahaya saat ini. Namun, Suru merasa lebih cemas. Karena di depannya, dari awal sampai akhir, Raja Hantu dan King Long, dua tokoh paling misterius dari fraksi jahat, selalu berdiri di sana, tersenyum dan menonton dari sela-sela. Di sisi fraksi jahat, Raja Hantu dan King Long berdiri berdampingan dan melihat sementara murid-murid fraksi baik tanpa henti melarikan diri. King Long berkomentar acuh tak acuh, kamu akan membiarkan orang-orang ini pergi. Raja Hantu tersenyum dan berkata, junior ini tidak penting. Selain itu, kali ini kita datang ke Bukit Liubo, tidak benar-benar bertarung sampai mati bersama orang-orang fraksi baik. King Long mengangguk, mengangkat kepalanya dan memandang ke udara sambil berkata, kedua orang ini adalah salah satu dari 5 anggota tim dari King Yun Sekte yang dengan berani menyusup ke Wildlands kita dan membuat kita sangat buruk. Raja Hantu berkata, kamu benar. Taois Chang Song, Tian Bui dan Shang Zheng Liang, Cheng Shu Chang, ditambah satu lagi, Wan Jianyi, 5 orang itu. King Long menghela nafas dengan lembut dan berkata, 100 tahun berlalu dengan sangat tergesa-gesa. Pada saat itu, orang-orang ini hanya anak-anak muda yang tegas untuk membunuh dan sekarang tanpa diduga juga memimpin dan mengambil alih kekuasaan. Raja Hantu tersenyum ringan dan berkata, saudaraku, kamu tidak hadir pada waktu itu karena beberapa urusan.
Jika tidak, dengan kalian berempat utusan suci, selama pertempuran Bukit Qingyun, meskipun sekte suci kita mungkin tidak dapat menarik kemenangan, tetapi setidaknya kita tidak akan dikalahkan secara tragis. Bab 70, Masa Lalu Bagian 3. Qinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. 3 sekte fraksi baik yang utama berada di puncaknya 100 tahun yang lalu dan orang-orang bodoh itu keluar dari masa pensiun mereka satu demi satu. Bahkan jika kamu termasuk kami tidak akan dapat mempertahankan juga. Tapi, hehe, menggelikan bahwa di aula suci di Wildlands, ribuan anggota sekte suci kita melarikan diri hanya dengan melihat mereka. Raja Hening terdiam sesaat dan perlahan berkata, benar. Aku tidak berada di aula suci pada waktu itu karena aku harus mengurus pendahulu kami Raja Hantu, tetapi aku juga mendengar bahwa itu sangat memalukan, sangat disayangkan bahwa murid-murid kami yang sangat terampil dikirim ke pertempuran besar Qingyun dan memiliki banyak korban, jika tidak. Qinglong tiba-tiba menyela, waktu itu aku berada di aula suci. Tubuh Ghosting bergetar kaget dan berkata, apa? Saudaraku, kamu berada di aula suci pada waktu itu? Qinglong, juga dapat diterjemahkan sebagai naga hijau, tertawa pahit dan berkata, itu benar. Sebenarnya bukan hanya itu, kecuali prajurit hitam pemalas besar itu, macan putih, dan burung scarlet juga ada di Holy Hall. Ekspresi wajah Raja Hantu berubah. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, lalu bagaimana mungkin kakak panjang yang kamu tidak bisa mengenali 2 orang ini sekarang? Qinglong tertawa pahit lagi dan berkata, bisa dikatakan hal yang memalukan. Serangan oleh 5 orang ini tidak berhenti di Wildlands, mereka bahkan menyerbu kuil suci kami. Tindakan itu mengejutkan dan menakutkan seluruh Wildlands. Meskipun baik klan Wandu, Racun Seribu, dan Aula Changshen, umur panjang, bertugas menjaga kuil suci, dan meskipun faktanya kami tidak pernah berhubungan baik dengan 2 faksi ini, namun kami bertiga Harimau Putih, Scarlet Bear dan aku sendiri memutuskan untuk membantu bersama dengan petarung cabang lain yang sangat terampil dalam mempertahankan aula suci. Raja Hantu memandang ke udara dan berkata, kenapa? Keterampilan mereka sudah sekuat 100 tahun yang lalu? Qinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya tidak begitu. Setelah krisis berakhir, aku memikirkannya dengan cermat. Sebenarnya itu karena setelah kehilangan besar kami di Bukit Qingyun, banyak dari pejuang kami yang sangat terampil tewas atau terluka dan ada kepanikan yang meluas. Ketika 5 orang ini menerobos masuk dan menyerang, kami berpikir sejenak bahwa pasukan fraksi baik telah tiba dan kami kehilangan keinginan kami untuk bertarung. Tetapi kami tidak membayangkan bahwa hanya ada 5 orang. Dia terdiam beberapa saat dan melanjutkan, di antara 5 orang ini, aku hanya bertemuan Jian Yi yang mengapa aku tidak mengenali 4 lainnya. Ketika mereka menyerang aula suci, 5 dari mereka malah berpisah dan masing-masing datang dari arah yang berbeda. Pada saat itu, kami tidak siap dan dalam keadaan kebingungan. Begitu kami mendengar teriakan serangan datang dari segala arah, kami baru saja kehilangan akal. Jika kita menerima serangan dengan tenang dan menunggu sampai situasi tenang, kita akan menang tanpa pertanyaan. Sayang sekali, sayang sekali mereka memiliki seseorang seperti Wan Jianyi. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan orang ini? Qinglong menutup matanya sebentar dan terdiam sesaat. Dia menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu adalah orang yang memiliki bakat langka dan kemampuan luar biasa. Satu yang jarang aku lihat sepanjang hidup aku. Setelah acara itu, kami berdiskusi di antara kami sendiri dan merasa bahwa meskipun keterampilan 4 lainnya bagus tetapi dibandingkan dengan Wan Jianyi, ada begitu banyak perbedaan. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak memiliki dia, orang-orang sekte Qingyun ini benar-benar tidak akan bisa menyerang ke Wildlands kita, apalagi balai suci kita. Melihat ekspresi Qinglong, ada pandangan sayu. Seolah-olah dia menghidupkan kembali kenangan. Saat itu, mereka berempat menyerang dari sisi depan dan belakang tapi kami hanya memusatkan pasukan kami di Holy Hall utama pintu. Sementara kami ragu-ragu dan panik, Wan Jianyi mengayunkan pedangnya dan melanjutkan serangannya sendiri. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, hanya dia. Qinglong menghela nafas dan berkata, ya, hanya dia yang sendirian.
Aku masih ingat pakaiannya seputih salju, pedangnya berwarna hijau seperti air. Ah, itu benar, pedang pembunuh naga itu. Aku hampir tidak bisa mengenalinya setelah tidak melihatnya selama 100 tahun. Raja Hantu terkejut. Dia melihat ke arah jari kiri King Long tetapi menunjuk pada orang yang masih bertarung di medan perang, hijau jade seperti air musim gugur mewarnai pedang di tangan Lin Jingyu, pedang pembunuh naga. Jadi pedang pembunuh naga itu yang dipegang oleh Wan Jianyi pada awalnya? King Long mengangguk dan berkata, itu benar, itu ada di tangannya. Pada saat itu, aku dengan keras menanyai dia tetapi dia hanya tertawa tanpa henti dan menyerbu kerumunan. Dia menyerang seperti kekuatan yang tidak terhalang dan tak tertahankan. Zeze, ai. Dia benar-benar pahlawan. Catatan, suara klik lidah. Bab 70, Masa Lalu Bagian 4. Terima kasih Sainwu dan Ludongbin. Aku membuat koreksi pada posting pref aku, Wan Duzi, yang bertanggung jawab atas Changsheng Hall tetapi karena prioritas kami adalah untuk mempertahankan Holy Hall, kami berdiri berjaga bersama dengan pejuang terampil cabang lainnya. Untuk Aula Wandu, Racun Seribu, Klan dan Changshen, umur panjang, yang bertugas menjaga kuil suci tetapi karena prioritas kami adalah mempertahankan Aula Suci, kami berjaga bersama dengan pejuang terampil cabang lain. Pembaruan baru. Dan maaf, aku butuh bantuan lagi. Bagaimana kamu menerjemahkan ini? Raja Hantu memandang dengan kagum dan menganggukkan kepalanya berkata, orang itu benar-benar tidak dapat dipercaya dan sangat berani. Apa yang terjadi selanjutnya? King Long berkata, kami semua terkejut dan marah tetapi khawatir bahwa di sampingnya, mungkin ada pejuang terampil fraksi baik lainnya yang menyerang kapan saja. Kami bahkan lebih khawatir ketika pertempuran mengaum di belakang kuil suci semakin dekat. Dalam keadaan panik, dia berhasil memasuki aula utama tempat kami menyembah Ratu Kebijaksanaan dan Raja Kebijaksanaan kami. Wajah Ghost King yang biasanya tanpa ekspresi tiba-tiba berubah pucat. Dia bertanya dengan suara serak, apa? King Long tertawa pahit dan berkata, bahkan kamu memiliki reaksi seperti itu. Kamu bisa membayangkan betapa geramnya kami saat itu. Kami tidak peduli apakah masih ada petarung yang sangat terampil yang datang, kami semua seperti orang gila dan bergegas ke arahnya. Apapun senjata magis yang kami miliki, kami gunakan. Dalam waktu singkat, gaun putihnya berlumuran darah. Namun, dia bahkan tidak berbalik dan terus menyerbu ke kuil suci. Dia dengan cepat terbang ke atas altar di mana kami menempatkan persembahan kami untuk berhala raja dan ratu hikmat kami. Di antara dua berhala itu, dia secara fisik mengukir 3 kata besar ke dinding putih, Wan Jianyi. Raja Hantu terdiam. King Long tiba-tiba berkata, kamu tahu bahwa Scarlet Bird selalu menutupi wajahnya, kan? Raja Hantu terkejut dan berkata, ya. Apa yang terjadi? King Long berkata, di antara kita, dia adalah satu-satunya perempuan tetapi juga yang paling setia terhadap 2 berhala suci kita. Pada hari itu, dia adalah yang pertama menyerang tanpa ragu-ragu. Dia menyelinap serangan dalam hitungan detik yang dibutuhkan Wan Jianyi untuk mengukir kata-kata dan memotong pedangnya. Dan tebasan itu benar-benar memotong lengan kiri Wan Jianyi. Raja Hantu kembali terkejut. King Long menghela nafas dan berkata, itu membuatmu kaget juga kan? Kami tertegun juga. Itu karena ketika Wan Jianyi menyerbu masuk, auranya yang kuat sangat kuat. Kami tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menghadapi kami semua sendirian dan bahkan seberapa kuatnya ia akhirnya akan dihabiskan, seperti panah di akhir penerbangannya. Tapi wajahnya tidak berubah dan hanya wajahnya yang pucat meskipun lengan kirinya dipotong dan darah menyembur seperti air mancur. Sebagai gantinya, dia berbalik dan pergi ke Scarlet Bird, mengulurkan tangannya dan mengangkat cadarnya. Dia memandangnya, tertawa dan berkata, keindahan yang menakjubkan seperti yang diharapkan. Mengatakan itu, dia mengendarai dan mengarahkan pedang pembunuh naga dan berjuang keluar lagi. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia masih bisa berjuang keluar seperti itu? King Long menghela nafas dan berkata, pertama, dia terlalu takut. Darahnya ada di seluruh kuil suci dan meskipun kehilangan lengannya, kekuatan aura pedangnya tampaknya melampaui apa yang kita rasakan sebelumnya.
Kedua, 4 rekan setimnya King Yun Sekte mulai menyalakan api di kuil suci. Asap hitam tebal mengepul kemana-mana. Kami khawatir bahwa mungkin ada lebih banyak musuh fraksi baik dan kami juga ingin memadamkan api. Tanpa diduga dalam keadaan panik itu, kami membiarkannya lolos. Raja Hantu menghela nafas panjang dan berkata, tidak bisa membayangkan bahwa di dalam fraksi baik, masih ada pahlawan seperti itu. King Long dengan ringan berkata, sayang sekali meskipun dia adalah seorang pahlawan tanpa keraguan, tak tertandingi di dunia ini tetapi dia tidak memiliki akhir yang baik. Setelah kami mengkonfirmasi bahwa sebenarnya hanya ada 5 anggota tim dari King Yun Sekte yang menyerang kami pada hari itu, kami benar-benar marah, tapi aku juga bisa melihat bahwa terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang dari Thousand Poison Clan dan Longevity Hall mengutuk dengan keras tetapi dalam hati mereka, semua kagum pada Wan Jianyi. Terutama saudari juniorku, Scarlet Bird. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan tidak melanjutkan pernyataannya. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, pada saat itu, kami semua merasa bahwa di antara sekte King Yun, ia pasti akan menjadi orang yang mengambil alih sebagai kepala sekte. Namun, tidak lama setelah insiden itu, kami mendengar bahwa kakak laki-lakinya, Dao Xuan, yang mengambil alih. Dan sejak saat itu, kami tidak pernah lagi mendengar tentang pria ini dengan talenta yang menakjubkan. Baru hari ini aku tahu dia sudah meninggal dunia. Dia menghela nafas setelah selesai, menunjukkan penyesalan yang besar atas masalah ini. Raja Hantu tersenyum dan berkata, itu benar. Sangat disayangkan bahwa aku tidak bisa berselisih dengan pahlawan ini, itu benar-benar penyesalan seumur hidup. King Long mendongak, melirik ke udara dan tiba-tiba tertawa sarkastik dan berkata, tetua Duanmu dan Bai Duzi orang-orang ini melarikan diri ke Wildland setelah kalah di Bukit King Yin. Akhirnya, mereka bertemu tim 5 anggota Wan Jianyi sebelum mencapai kuil suci dan melarikan diri setelah dipukuli. Mereka bahkan tidak berani kembali ke kuil suci. Sekarang mereka berani meminta Wan Jianyi. Mereka benar-benar tak tahu malu. Raja Hantu tersenyum ringan dan berkata, mereka hanya 1000 racun-racun yang antek tua itu. Saudaraku, mengapa kamu repot-repot marah pada mereka? King Long mengulurkan tangannya, dengan ringan menjentikan gaun putihnya dan dengan ringan berkata, itu adalah penghinaan besar yang tak terbayangkan ketika Wan Jianyi melanggar kuil suci kami. Aku dengan susah payah berlatih selama 100 tahun dan juga mengambil risiko besar untuk menemukan cincin cahaya semesta-semesta, hanya untuk mempersiapkan suatu hari di mana aku bisa bertarung dengannya lagi. Ketika aku mendengar bahwa dia telah meninggal hari ini, aku hanya merasakan kekecewaan dan penyesalan. Tetapi aku tidak pernah berharap orang-orang ini mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti menggali tubuhnya dari kuburnya. Aku merasa malu bergaul dengan mereka. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Dia mendongak untuk menonton pertempuran tetapi hanya bisa melihat bahwa kilatan cahaya di udara semakin intens dan dia hampir tidak bisa melihat siluet keempat orang itu. Dan awan-awan gelap di langit seolah-olah diterangi lebih jauh dari lampu senjata magis. Babak 70, Masa Lalu Akhir. Terima kasih Gerald Shaw, Sainu dan Lu Dongbin, aku harap ini tidak menyakitkan untuk membaca terjemahan aku. Dan aku telah membuat koreksi, terima kasih banyak Lu Dongbin, aku akan menggunakan Wisdom King and Queen, aku kesulitan menemukan istilah yang tepat untuk itu dan ini menyederhanakan banyak. Akhir bab. Keheningan melintasi cakrawala, hanya di kejauhan laut yang luas, serangkaian suara siulan panjang itu, perlahan-lahan menjadi sedih. Raja Hantu tiba-tiba mengerutkan kening, berbalik dan berkata kepada King Long, apakah kamu merasakan itu? Sesuatu yang aneh sedang terjadi malam ini. King Long mendongak, diam beberapa saat, mukanya tiba-tiba berubah dan berkata, maksudmu? Raja Hantu mengangguk, berkata, legenda menyatakan bahwa setiap kali binatang aneh itu lahir, surga dan bumi pasti akan berubah, disertai dengan badai besar. Karena itu, dalam gulungan kuno, Divine and Evil the Strange, tercatat bahwa Dewa Guntur menaiki binatang itu. Ekspresi King Long berangsur-angsur berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kebetulan seperti itu, malam ini akan menjadi malam?
Raja Hantu merenung sejenak dan berkata, sudah beberapa hari sejak aku tiba di Bukit Liubo ini, tetapi selama beberapa hari terakhir saat senja, tidak ada suara siulan aneh seperti malam ini. Aku hanya takut jika Kui Niu benar-benar keluar malam ini, sepertinya kita harus melakukan persiapan awal. King Long perlahan menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar. Bagaimanapun, masalah Kui Niu akan lebih penting, mari kita serahkan tempat ini kepada orang-orang klan beracun ribu. Hei, begitu kita menaklukkan Kui Niu, dengan 3 binatang gaib lainnya. Raja Hantu tiba-tiba batuk, King Long terkejut dan segera tertawa terlepas dari dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, 100 tahun pelatihan pahit, mengubah seseorang menjadi idiot. Keke, Zhongju tolong jangan pikirkan. Raja Hantu tersenyum tipis, berbalik dan pergi, tanpa melirik orang-orang yang bertarung dengan intens di medan perang. King Long melirik dari kejauhan, tetapi dari jauh, dia melihat bahwa murid-murid fraksi baik pergi satu demi satu, secara bertahap memudar ke dalam hutan, sosok menghilang. Tanpa sadar pikirannya kembali agak samar-samar muncul, dia menghela napas, dan berbalik untuk mengikuti Raja Hantu. Kegelapan yang sunyi, tetapi mata buas yang tak terhitung jumlahnya tampak mengawasi dengan ganas, seperti harimau yang mengincar mangsanya. Ketika kerumunan itu berlari, raungan kesengsaraan terdengar dari suatu tempat, dari kejauhan melayang keluar, bergema di kedalaman hutan dan mengiringi suara siulan panjang yang misterius di lautan luas nan jauh.